Di tengah tawa yang begitu hangat, Qiu Zhen yang berada tepat di depannya tiba-tiba merasa bahwa Chen Ye di depannya telah mengalami perubahan mendasar. Haha, Chen Ye tertawa keras, dan tubuhnya bergetar hebat. Cahaya putih samar, seperti air pasang, dengan cepat meninggalkan tubuhnya. Pada saat ini, aura yang membuat Qiu Zhen merasa sedikit menakutkan menghilang dari tubuh Chen Ye dalam sekejap. Mulai saat ini, Chen Ye tetaplah Chen Ye yang sama. Namun, rasa penindasan yang kuat muncul dari tubuh Chen Ye. Karena jarak yang dekat, Qiu Zhen dapat dengan jelas merasakan bahwa penindasan ini berasal dari kekuatan fisik. Dengan kata lain, dalam proses yang berlangsung kurang dari sekejap mata, kekuatan fisik Chen Ye telah meningkat pesat. Perubahan ini mengejutkan pikiran Qiu Zhen. Sebagai seorang pejuang, dia secara alami memahami bahwa potensi terkuat seseorang akan dilepaskan antara hidup dan mati. Dengan demikian, hal ini memungkinkan orang untuk melakukan hal-hal yang biasanya tidak dapat mereka lakukan, memungkinkan para pejuang untuk menerobos belenggu yang telah lama menjebak mereka dan mencapai tingkat yang baru. Tapi tahukah Anda, tidak ada yang lebih mengejutkan daripada melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ada banyak sekali orang di dunia ini, dan ada sedikit yang benar-benar bisa mengabaikan hidup dan mati, lalu menggunakan hidup dan mati untuk merangsang potensi mereka. Tapi Chen Ye melakukannya, dan dia melakukannya dengan sangat indah. Hati dan pikiran Qiu Zhen terasa dingin. Tidak ada keraguan bahwa orang seperti itu memiliki potensi besar dan sudah memenuhi syarat untuk menjadi sosok di atas puncak seni bela diri. Menjadi musuh orang seperti itu berarti mencari kematian. Untungnya, orang yang memenuhi syarat yang akan menjadi superior di masa depan ini masih memiliki kemampuan untuk membasminya saat itu juga. Nak, biarpun kamu membuat terobosan sementara, kamu tidak akan lolos dari kematian hari ini. Qiu Zhen bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menginginkan kesempatan yang didapat Chen Ye. Satu-satunya hal yang harus dia lakukan adalah segera membasmi pemuda yang menakutkan ini. Dalam energi mendalam yang ganas, lampu hijau tiba-tiba berkembang. Itu sangat ganas dan dengan mudah menembus semua pengekangan di ruang angkasa. Gelombang fluktuasi seperti gelombang mengerikan, seperti sangkar, datang lebih dulu dan menangkap Chen Ye yang terjebak di dalamnya kekosongan kecil itu. Menghadapi pukulan fatal ini, Chen Ye tampak sedingin es, dan perlahan mengulurkan tangannya. Saat telapak tangannya mengepal, hanya bayangan ilusi yang terlihat melayang dari kepalan tangan kiri dan kanan. Mengaum, dua auman naga bergema di seluruh dunia, dan yang mengejutkan, mereka ternyata adalah kepala dua naga. Mata Chen Ye menyipit, dan kedua kepala naga ilusi itu bergabung menjadi satu dalam sekejap. Ketika dia melihatnya lagi, kepala naga itu tidak lagi ilusi seperti biasanya, tetapi memiliki keadaan substansial seperti kepala naga sungguhan. Meskipun naga tidak dapat dibandingkan dengan naga asli, ketika ia mengaum dengan bangga kepada dunia, ia memiliki kekuatan mencemoohnya sendiri, dan ketika waktunya tepat, ia akan berubah menjadi naga sungguhan, dan sejak saat itu, ia akan melayang di atas 9 surga. Long Yuan, bantu aku. Dalam raungan sunyi, sumber naga yang memancarkan aura panas langsung muncul di kepala naga. Dalam sekejap mata, kekuatan sumber naga mengalir, dan segera terlihat dengan mata terbuka lagi. Dalam waktu kurang dari setengah detik, kepala naga asli muncul tepat di depan tubuh Chen Ye. 100 pertempuran hidup dan mati, 100 pertempuran akan menghasilkan kemenangan yang menentukan, hancurkan. Kepala naga ganas itu langsung dikompres dan dipegang di tangan Chen Ye, dan segera, itu menghantam musuh di depan dengan ganas. Ledakan, pukulan yang membawa kekuatan naga sejati mendarat dengan kuat di atas energi mendalam yang ganas yang ditutupi oleh lampu hijau. Raungan naga yang rendah terus bergema di dalam, dan nafas panas yang bergema di dalam bahkan lebih. Itu seperti terik matahari, dan seiring dengan penyebaran kekuatan naga sejati, ia melakukan yang terbaik untuk membubarkan kekuatan Qiu Zhen. Engah, serangkaian suara ledakan terus-menerus, dengan titik tumbukan sebagai pusatnya, tanah dengan radius 1000 meter terkena dampaknya. Melihat sekeliling, semua pepohonan langsung menjadi abu, dan tanah pun semakin rusak retakan muncul di bawah kekosongan. Keganasan seperti itu memaksa Feng Sanyang dan Wu Kuang berhenti bertarung. Melihat pergerakan besar di sini, ekspresi mereka berubah. Terutama Wu Kuang, sebagai lawan Qiu Zhen selama bertahun-tahun, dia secara alami sangat akrab dengan yang terakhir. Dia tidak menyangka pemuda bernama Chen Ye benar-benar bisa mendorongnya ke titik ini. Dari sudut pandang ini, pemuda ini tidak boleh tinggal. Sendewa niat membasmi yang dingin keluar dari tubuh Wu Kuang tanpa disadari. Guk-guk tua, di seberangku, Feng Sanyang mengumpat secara diam-diam. Setelah beberapa saat,
dia memimpin dan menembakkan pita warna-warni. Saya tidak tahu terbuat dari apa pita warna-warni ini, tetapi tidak takut dengan riak energi yang dahsyat dalam kekacauan dan muncul tepat di belakang Chen Ye. Chen Ye tidak ragu-ragu, meraih pita warna-warni itu, tubuhnya bergetar, dan dengan bantuan kekuatan pita itu, dia dengan cepat mundur. Melihat Chen Ye masih keluar hidup-hidup, Feng Sanyang sangat gembira. Dia memegang pita dan menyapu ke sisi hutan tanpa ragu-ragu. Saudara Qiyu, apa kabar? Ketika Qiyu Zhen keluar dari kekacauan, Wu Kuang mengerutkan kening dan bertanya. Qiyu Zhen saat ini tidak terlalu malu. Namun, dengan kekuatannya, dia gagal membasmi Chen Ye dalam pertempuran dengan Chen Ye. Sebaliknya, dia menderita beberapa luka. Qiyu Zhen menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah Chen Ye dan keduanya pergi. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam pada saat kritis, anak itu dipaksa untuk mencapai potensinya, yang membuat kekuatannya selangkah lebih maju. Ditambah dengan kartu truf yang dimilikinya, begitulah cara dia berhasil melarikan diri. Orang itu telah melarikan diri. Segala pembicaraan tentang keberuntungan terlalu salah. Sekarang, Wu Kuang berkata dengan suara terkonsentrasi baik Feng Sanyang dan Chen Ye akan memenuhi syarat untuk menghancurkan Anda dan kami di masa depan. Keluarga, Saudara Qiyu, pada saat ini, kita tidak bisa lagi mengalami perselisihan internal. Tapi aku bertanya-tanya, Saudara Wu, bagaimana menurutmu? Bagaimana mungkin dia, yang begitu licik dan licik, tidak tahu apa konsekuensinya setelah Chen Ye dan keduanya melarikan diri? Sejujurnya, keluarga Qiyuku lebih berbahaya daripada Crazy Sword Hall. Apakah itu Feng Sanyang atau Chen Ye? Mereka benar-benar berselisih hidup dan mati dengan keluarga Qiyu. Setelah merenung sejenak, Wu Kuang berkata saya tidak dapat memikirkan solusi yang baik untuk saat ini. Sekarang Chen Ye terluka parah, mereka membutuhkan tempat teraman untuk sembuh. Tidak mungkin untuk membalas dendam terhadap kedua keluarga kami, dalam waktu singkat. Adapun masa depan, Saudara Qiyu, kita harus bekerja sama dengan tulus untuk menghindari krisis besar ini. Tentu saja, Saudara Wu, jangan khawatir. Berbicara tentang ini, Qiyu Zhen tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata Saudara Wu, kita tidak dapat menemukan mereka bersembunyi untuk menyembuhkan luka-luka mereka, tetapi ada tempat. Saya jamin selama mereka pulih dari luka-luka mereka, mereka akan melakukannya, lakukan segala kemungkinan. Ada jalan yang harus ditempuh. Apa kamu yakin? Ya, itu bagus. Wu Kuang berkata sambil berpikir karena tempat itu sangat penting, dan kamu mengetahuinya, Chen Ye dan keduanya pasti sudah mengetahuinya. Jika mereka menyergap secara langsung, mereka pasti tidak akan bisa menyembunyikannya. Saudara Qiyu, ayo kembali dulu dan pikirkan baik-baik kebijakan. Di antara dua sosok terbang itu, salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti dan mau tidak mau mencondongkan tubuh ke depan. Untungnya, orang lain membantunya tepat waktu, sehingga dia tidak jatuh ke tanah. Chen Ye, aku belum bisa mati. Chen Ye mencibir dan berkata, Nona Feng, ayo pergi ke makam hantu. Feng Sanyang tercengang. Dia tidak mengerti, apa yang dia lakukan di makam hantu sekarang. Qiyu Zhen tahu tentang makam hantu, jadi dia berani menyimpulkan bahwa kita pasti akan pergi ke makam hantu. Terlebih lagi, dengan temperamenmu, kamu pasti tidak sabar menunggu sampai kamu memiliki kekuatan untuk mengabaikan keluarga Qiyu dan pedang gila. Hall sebelum pergi, kan? Jadi, kita pergilah sekarang, cari cara untuk memasuki makam hantu, lalu biarkan mereka menunggu. Tapi Chen Ye, apakah kamu benar-benar yakin bisa memasuki makam hantu? Feng Sanyang bertanya dengan suara rendah, takut jika suaranya lebih keras, itu akan memperparah luka pada Chen yang terluka parah. Kamu. Chen Ye menarik napas dan berkata, itu semua tergantung orangnya. Menurut ideku, sebaiknya aku mencobanya. Oke, aku akan mendengarkanmu dan pergi ke makam hantu. Bahkan jika kita tidak bisa membuka makam hantu, kita bisa pergi ke tempat tinggalku, itu cukup aman. Untuk mencapai makam hantu, mengingat lokasi Chen Ye dan mereka berdua, mereka harus melewati kota Qingyang, yang sepertinya merupakan hal yang sangat sederhana di hari kerja. Keadaan mereka berdua, terutama Chen Ye, sangat buruk. Chen Ye, apa yang harus aku lakukan? Di luar kota Qingyang, melihat banyak orang di pintu masuk, Feng Sanyang bertanya dengan suara rendah. Setelah berpikir sejenak, Chen Ye berkata sambil berpikir meskipun Qiyu Zhen dan Wu Kuang baik-baik saja, mengingat kecepatan kami berdua, kami masih harus mengambil langkah pertama. Saya pikir saat ini, mereka tidak akan bisa untuk kembali ke dinasti Qing secepat itu. Terus kenapa? Hanya dengan melihat kerumunan di pintu masuk,
kamu bisa tahu kalau mungkin ada lebih banyak orang di dalam kota. Itu saja. Senyuman kejam muncul di sudut mulut Chen Ye. Kalau begitu, kita hanya bisa bertaruh untuk melihat apakah keberuntungan kita cukup baik, dan apakah kita telah membasmi begitu banyak anggota keluarga Qiu di pegunungan. Teman-teman, apakah itu akan membuat mereka takut? Ayo coba reputasi kita. Saya tidak tahu apakah dia punya reputasi, tapi dia pasti punya reputasi buruk. Chen Ye tersenyum dan berkata, berhenti bicara omong kosong dan lakukanlah. Setelah mengatakan itu, dia melompat dan melesat menuju pintu masuk kota Qingyang seperti kilat. Melihat punggungnya, mata indah Feng San yang tidak bisa menahan cahaya aneh. Cedera Chen Ye terbilang sangat serius, setelah berlari jauh-jauh hari, cederanya tidak bertambah parah, namun malah membaik. Haha, orang-orang dari keluarga Qiu, aku kembali untuk membasmimu lagi. Hei, kamu benar-benar tidak tahu harus berkata apa dan kamu berani pamer di sini. Karena kamu tidak takut mati, aku akan memberimu tumpangan. Di tengah tawa, cahaya pedang yang terang membawa kekuatan yang mendominasi dan menghantam dengan keras ke tempat di mana kerumunan paling padat. Di saat yang sama, pita warna-warni seperti baja juga menembus udara dan mengikuti dari dekat. Dua serangan indah, ditambah pemilik serangan. Tiba-tiba, suara panik terdengar di pintu masuk kota Qingyang. Chen Ye membuat taruhan yang tepat. Setelah serangkaian serangan dan pembasmian di pegunungan, meskipun saat ini, ada banyak master dari keluarga Qiu dan Crazy Blade Hall, tanpa kecuali, mereka semua menjadi ketakutan dan Wu Kuang juga dia tidak kembali, dia tidak memiliki pemimpin, dan karena berbagai alasan, mereka berdua merasa seperti berada di tempat yang sepi. Bahkan saat ini, semua orang di kedua keluarga diam-diam masih bersukacita. Untungnya, kedua pembasmi ini masih khawatir dengan banyaknya orang di sini. Jika tidak, jika mereka melakukan pembasmian besar-besaran, nyawa mereka tidak akan terselamatkan. Jika saat ini, mereka mengetahui bahwa salah satu dari dua orang ini berada di ujung kekuatannya, akan sangat menarik untuk menyesali hal semacam itu. Setelah memasuki kota Qingyang, keadaan menjadi lebih lancar. Selama tidak ada yang memblokirnya, tidak akan terjadi apa-apa mungkin. Keduanya melewati kota Qingyang dengan mudah, lalu dengan cepat menuju lokasi makam hantu. Setelah sampai di makam hantu, Feng San yang buru-buru bertanya Chen Ye, apa yang harus kita lakukan? Chen Ye berkata, apakah ada cara lain untuk membuka makam hantu selain meningkatkan kekuatanmu dan menyempurnakan senjata yang ditinggalkan oleh tuanmu Gui Zhenren? Tidak lagi. Feng San yang menggelengkan kepalanya dan berkata, namun, jika kamu dapat membuat beberapa perubahan terjadi di makam hantu, aku dapat mengandalkan keahlian master, senjatanya, dan beberapa senjata ajaib, mungkin itu bisa membukanya, makam hantu. Dalam hati Chen Ye, dia sudah lama memikirkannya, jadi tanpa ragu-ragu, dia mengangkat tangannya dan istana kaisar kuno muncul. Kemudian, itu tumbuh bersama angin, hingga menutupi seluruh makam hantu, dan kemudian berhenti saat, lagi-lagi tak ada sedikit pun sinar matahari yang bisa menyinari. Segera, dengan pemikiran di benaknya, mayat hantu itu segera muncul di bawah cahaya ungu dan perak. Melihat mayat hantu, Chen Ye tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Beberapa hari telah berlalu. Kecepatan mayat hantu memurnikan cahaya ungu perak ini benar-benar tidak cukup baik mayat untuk mendapatkan kembali bentuk sebelumnya. Tolong, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Ketika mayat hantu muncul, makam hantu yang awalnya sunyi bergetar hebat. Orang lain mungkin mengabaikannya, tapi Feng San yang mengetahuinya dengan baik. Berhasil, Chen Ye. Feng San yang sangat gembira. Jika tidak berhasil, kita akan mendapat masalah besar. Chen Ye tersenyum ringan dan berkata, Nona Feng, hanya ada sedikit yang bisa saya lakukan. Terserah Anda untuk mengambil alih. Mendengar ini, Feng San yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, Tuan Muda Chen, begitu saja, Anda membantu saya. Anda menyebutnya apa? Jangan mengeluh dan berbicara terlalu banyak di sini. Mulailah dengan cepat. Jika kamu menunggu Qiu Zhen dan Wu Kuang datang, maka kamu benar-benar harus menunggu di masa depan. Karena itu, pikiran Chen Ye langsung mengendalikan mayat hantu tersebut dan membuatnya bergerak cepat menuju makam hantu. Faktanya, Chen Ye bisa menunggu sampai lukanya pulih, atau menunggu sampai dia memiliki cukup kultivasi untuk membasmi Qiu Zhen dan Wu Kuang, lalu membantu Feng San yang membuka makam hantu dengan pikiran tenang. Namun, itu akan memakan waktu terlalu lama, apalagi tanpa mengkhawatirkan Qiu Zhen dan Wu Kuang. Meskipun Chen Ye sombong, tidak mungkin dia bisa memiliki kekuatan seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Oleh karena itu,
dia ingin membantu Feng Sanyang membuka makam hantu secepat mungkin. Dalam beberapa tahun pelatihan terakhir, kota Qing yang seharusnya tidak menjadi perhentian terakhir. Dan Chen Ye bahkan lebih menantikannya. Akan ada apa yang dia inginkan di makam hantu? Tentu saja ia tidak terlalu banyak berpikir, ia hanya perlu mengetahui cara agar jenazah hantu tidak takut matahari, dan cara meningkatkan kekuatan jenazah hantu, itu saja. Saat mayat hantu perlahan-lahan mendekat, intensitas gemetar makam hantu menjadi semakin kuat. Di bawah induksi, penghalang di luar makam hantu sepertinya perlahan-lahan terbuka, seolah membiarkan mayat hantu di luar pulang. Ketika mayat hantu muncul pada jarak terdekat dengan makam hantu, intensitas getaran di makam hantu tidak dapat ditingkatkan. Jika bukan karena isolasi istana Kaisar kuno, saya yakin tanah di sekitarnya akan menjadi lebih kuat terguncang sejak lama. Getaran yang baru saja terjadi tidak kalah dengan kekuatan gempa bumi. Pada saat ini, Feng Sanyang juga bergerak. Manik Roh Kudus, yang dapat memata-matai hati orang lain, melayang di atas makam hantu, dan cahaya hitam legam tiba-tiba turun. Mengingat hal ini, sungguh mengejutkan bahwa kekuatan penghalang di luar makam hantu sebenarnya melemah. Tampaknya cara ini benar. Jika ini terus berlanjut, akan tiba saatnya penghalang makam hantu tidak akan mampu menghentikan masuknya Chen Ye dan Feng Sanyang. Namun, Chen Ye tidak terlalu optimis. Ada kunci terbesar lainnya untuk membuka makam hantu, yaitu waktu. Jika kekuatan penghalang makam hantu melemah terlalu lambat dan Qiu Zhen serta Wu Kuang tiba tepat waktu, operasi ini akan berakhir dengan kegagalan. Pada saat ini, Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mulai berdoa. Tapi Chen Ye tidak menyangka, dan saya khawatir bahkan Feng Sanyang tidak menyangka bahwa ketika penghalang makam hantu melemah ke tingkat tertentu, itu benar-benar berhenti. Setelah itu, tidak peduli bagaimana Feng Sanyang mengaktifkan Manik Roh Kudus, hasilnya akan sama. Gigi peraknya diam-diam menggigit, dan setelah beberapa saat, dia berteriak pelan sukses atau gagal, hanya kali ini. Cahaya samar tiba-tiba melonjak ke udara. Pada saat ini, bahkan jika tidak ada penutup dari istana Kaisar kuno, langit dan bumi akan menjadi gelap. Melihatnya, secara mengejutkan, ada tanda seperti sabit di tengah alis Feng Sanyang. Cahaya samar ini terpancar dari tanda ini. Di bawah kecemerlangan seperti itu, makam hantu itu sepertinya akan meledak. Aura yang disebut Feng Sanyang sebagai energi hantu memenuhi setiap sudut ruang di mana makam hantu itu berada. Sebaliknya, Feng Sanyang tampak seperti seseorang yang berasal dari alam Jiuyu. Aura menakutkannya membuatnya tampak seperti dewa kematian. Setelah beberapa saat, Feng Sanyang menggigit ujung lidahnya, dan setetes esensi dan darah keluar, yang langsung diserap oleh tanda sabit. Saat berikutnya, tanda sabit di alisnya tampak hidup, dan terbang masuk udara dengan sendirinya, berubah menjadi gagang sabit sungguhan. Feng Sanyang terbang di udara, mengambil sabit, dan segera melambaikannya ke arah makam hantu. Saat Feng Sanyang terbang, tepat ketika tanda sabit muncul di alis Feng Sanyang, dewa kembali marah, belum lagi energi hantu melonjak setelahnya. Di langit, awan gelap muncul dari udara tipis, dan cahaya ungu dan perak, seperti ular panjang terbang menembus awan, memunculkan aura kehancuran yang kuat dan tak terbatas. Dunia menjadi gelap, dan jenis kegelapan ini benar-benar berbeda dengan kegelapan yang menyelimuti makam hantu dengan kecemerlangan sabit. Yang pertama sangat melimpah, menutupi langit dan matahari, seolah-olah langit akan menyentuh bumi tidak dapat diciptakan oleh apapun di dunia ini. Alis Chen Ye berangsur-angsur berkerut. Tampaknya hantu asli ini pastilah sosok yang benar-benar menantang surga di zamannya. Entah itu sabit atau aura hantu di sekitar Feng Sanyang saat ini, itu jelas merupakan warisan. Namun kedua hal ini tidak ditoleransi oleh dewa, dan hantu serta manusia sungguhan terlalu penasaran. Di atas langit, angin dan awan melonjak, dan sinar cahaya ungu dan perak muncul dari langit. Pada saat ini, aura kehancuran menyapu dengan ganas. Gelombang yang mencengangkan, meski masih bergema di udara, sudah berteriak. Chen Ye gemetar karena emosi. Ledakan, suara guntur meledak, dan semua cahaya ungu dan perak yang menyebar di kehampaan menyatu dalam sekejap, petir setebal puncak gunung yang megah terbentuk di bawah tatapan Chen Ye. Guntur seperti itu menembus seluruh dunia, dan tidak perlu menggelinding ke bawah, karena guntur itu seperti seberkas cahaya, dengan ujung atas terhubung ke langit dan ujung lainnya sudah berada di atas kepala. Kekuatan besar itu mengintimidasi, dan yang lebih mengesankan lagi, kekuatan langit dan bumi memang sangat dahsyat. Sekarang, mungkin isolasi istana Kaisar kuno yang mencegah guntur ini terjadi, tetapi isolasi istana Kaisar kuno tidak aman. Jika tidak,
dewa tidak akan bisa merasakan kemunculan energi sabit dan hantu. Dengan kata lain, petir ini pasti akan jatuh. Chen Ye tidak dapat membayangkan kekuatan agung dari guntur, tetapi dia harus tahu bahwa dengan keadaan istana kaisar kuno saat ini, ia tidak akan pernah mampu menahan pukulan dari guntur ini. Chen Ye sangat ingin membantu Feng Sanyang membuka makam hantu, dan juga ingin mendapatkan apa yang diinginkannya dari makam hantu. Namun, jika premis dari semua ini adalah kehancuran istana kaisar kuno, atau bahkan cedera serius, maka Chen kamu ingin melihat. Setelah melihat Feng Sanyang, Chen Ye bahkan tidak memikirkannya. Sambil berpikir, istana kaisar kuno berubah menjadi seukuran telapak tangan dan dengan cepat kembali ke tubuhnya. Tanpa penghalang antara istana kaisar kuno, kehancuran yang tak terhitung jumlahnya datang secara tirani, bergulir dengan fluktuasi yang mengejutkan. Pada saat ini, bahkan jika Chen Ye bukan protagonisnya, dia tampak sangat tak tertahankan di bawah aura kehancuran. Dia sudah terluka parah, dan penindasan membuat cederanya semakin parah. Meskipun kekuatan guntur tidak terbayangkan dan Chen Ye tidak membiarkan istana kaisar kuno menolaknya, itu tidak berarti dia akan menyerah begitu saja. Tanpa istana kaisar kuno, Chen Ye punya cara lain. Di bawah kendali pikirannya, mayat hantu di depan makam hantu tiba-tiba bergerak, terbungkus cahaya ungu dan perak, dan berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju guntur yang jatuh seperti kilat. Tidak dapat disangkal bahwa kekuatan mayat hantu akan sangat membantu Chen Ye untuk waktu yang lama, namun jika dibandingkan dengan pedang surgawi dan istana kaisar kuno, maka itu bukanlah apa-apa. Dalam situasi saat ini, Chen Ye tidak punya pilihan lain selain melakukan ini. Dia tidak bisa dibiarkan melawan Thunder sendirian, bukan? Ledakan, guntur melanda, dan sosok mayat hantu itu segera menyerupai bola meriam yang diluncurkan dari luar angkasa, menghantam tanah dengan keras, dan lubang besar yang dalam tiba-tiba menjadi habitatnya. Tetapi, mata Chen Ye menyipit, dan mayat hantu itu masih hidup. Kekuatan guntur seperti itu tidak dapat membelah mayat hantu. Tentu saja Chen Ye percaya pada kekerasan mayat hantu, tetapi dia juga memahami bahwa mayat hantu itu tidak cukup keras untuk menahan sambaran petir. Alasan utamanya mungkin karena mayat hantu itu sudah memiliki warna ungu perak yang sama material yang membentuk guntur di tubuhnya. Seolah-olah untuk memverifikasi ide Chen Ye, ketika mayat hantu itu keluar dari lubang, Anda dapat melihat bahwa cahaya ungu dan perak di sekitarnya menjadi semakin cemerlang. Pada saat ini, Feng Sanyang melambaikan sabit di tangannya ke penghalang di luar makam hantu. Suara klik yang tidak terdeteksi sepertinya bergema, dan segera, aura yang tak tertandingi dan tak terlukiskan tiba-tiba muncul kembali setelah terdiam selama jutaan tahun. Ledakan. Sesaat kemudian, aura mengerikan muncul di antara langit dan bumi. Pada saat ini, guntur besar mengembunkan sinar cahaya ungu dan perak yang tak terhitung jumlahnya. Karena penyebaran aura ini, tubuh sedikit bergetar, yang bisa dirasakan di Chen Ye, dan sebenarnya punya ide untuk melarikan diri. Nafasnya memiliki perasaan kuno. Chen Ye merasa ngeri. Tidak ada keraguan bahwa aura ini seharusnya milik Master Hantu. Dia tidak pernah berpikir bahwa hanya nafas saja yang bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Bahkan guntur yang dibuat oleh langit akan hancur di depan aura tersebut, jangan ragu. Penggantiku, masuk. Suara aneh dan tak terduga bergema dengan tenang dari makam hantu, dan kemudian saya melihat bahwa di dalam makam hantu itu, cahaya gelap menyebar ke segala arah, dan di tengah cahaya, sebuah portal muncul dalam bentuk ini. Makam hantu akhirnya dibuka. Feng Sanyang sangat gembira. Tanpa pikir panjang, dia melompat dan muncul di depan portal. Pada saat ini, Feng Sanyang berhenti, dan dia tiba-tiba berpikir bahwa arti suara itu hanya untuk mengizinkan dia, pewaris, untuk masuk, dan tidak menyebut orang lain. Seolah dia tahu apa yang dipikirkan Feng Sanyang, suaranya terdengar lagi, teman kecil, silakan masuk juga. Teman kecil, Feng Sanyang dan Chen Ye sama-sama tercengang. Suara ini tidak diragukan lagi dibuat oleh Gui Zhenren, dan orang ini adalah seorang master yang menentang surga bertahun-tahun yang lalu. Tidak peduli statusnya atau bahkan tingkat kultivasinya, Chen Ye tidak dapat dibandingkan dengannya tingkat menantang surga. Di tingkat surga, kata teman kecil masih tampak sangat berharga. Jangan linglung, cepat masuk, pria besar itu, aku tidak akan bisa menahannya terlalu lama. Meskipun Gui Zhenren sangat kuat, dia telah jatuh sekarang. Kemampuan untuk memblokir guntur dari langit cukup menakjubkan untuk mengatakan bahwa dia dapat memecahkannya. Chen Ye dan Feng Sanyang tidak ragu-ragu lagi, mereka berdua pindah dan bergegas ke makam hantu satu demi satu. Aura kuno yang memenuhi langit melonjak kembali seperti kilat setelah keduanya memasuki makam hantu. Di saat yang sama,
cahaya gelap di makam hantu dimusnahkan saat portal menghilang. Di langit, angin dan awan mengamuk, dan guntur melonjak. Makam hantu di bawah telah kembali ke keadaan semula, dan tidak ada hal aneh yang terjadi lagi. Langit tidak punya pilihan selain membuang semua kekuatannya, meninggalkan dunia ini dalam sekejap mata, dikembalikan ke tampilan aslinya. Saat ini sepi dan sunyi. Jika ada yang datang ke sini lagi, mereka tidak akan menemukan bahwa telah terjadi peristiwa yang menggemparkan di sini. Begitu memasuki makam hantu, semua cahaya menghilang sama sekali, seolah-olah tidak ada cahaya di tempat ini. Akibatnya, ada kegelapan di makam hantu, dan itu adalah kegelapan yang sunyi dan membuat jantung berdebar-debar. Rasanya langit dan bumi masih bersatu. Tapi di saat yang sama, ada aura kuno yang telah tertutup debu untuk waktu yang tidak diketahui, mengalir ke arah wajah. Pada saat itu, sepertinya orang-orang telah kembali ke zaman kuno yang jauh. Nona Feng, kamu seharusnya tahu cara berjalan, kan? Kamu tidak bisa melihat jarimu di sini, dan bahkan kekuatan jiwa pun ditekan. Tentu, Feng Sanyang menjawab dengan lembut, dan cahaya redup muncul di sekujur tubuhnya. Di alisnya, sabit muncul lagi, dan kemudian berubah menjadi seberkas cahaya, yang melesat ke arah kedalaman. Ayo pergi. Cahaya yang berkedip-kedip memungkinkan Chen Ye untuk melihat dengan jelas beberapa pemandangan di sekitarnya, tetapi setelah sekilas, dia menarik pandangannya di sini, tetapi kemanapun dia melihat, semuanya telanjang, seolah-olah tidak ada rumput pertumbuhan. Nama makam hantu memang benar. Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerutu. Feng Sanyang memahami arti kata-kata Chen Ye dan berkata dengan sedih, jika aku tahu kamu akan sangat jijik, aku tidak akan membawamu masuk. Kalau begitu kamu masih punya hati nurani. Yah, aku hanya punya sedikit hati nurani. Musuh kecilku, apakah kamu ingin menyentuhnya dan melihatnya? Chen Ye tiba-tiba merasa malu, tolong, ini rumah tuanmu, tolong jaga sikap anggunmu, oke. Melihat penampilan Chen Ye, Feng Sanyang tidak bisa berhenti tersenyum. Karena manik roh kudus, hubungan keduanya sudah sangat halus. Setelah hidup dan mati hingga saat ini, tampaknya kehalusan keterasingan telah sedikit berubah, dan itu bagus. Dengan senyuman Feng Sanyang yang menawan, mereka berdua, dipimpin oleh Sabit, bergerak maju di dalam makam hantu yang masih gelap meski ada cahaya yang berkelap-kelip. Berjalan sepanjang jalan, tempat ini tampak seperti lorong bawah tanah yang panjang tanpa akhir dan tidak ada yang tahu kemana arahnya, karena Sabit tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti sama sekali. Dengan kata lain, letaknya tidak jauh dari tempat mereka berada. Tujuannya masih jauh. Mungkinkah akhir dari bagian ini benar-benar neraka 9 meter? Nona Feng, berapa lama untuk tiba? Suara Chen Ye terdengar sedikit tidak sabar. Mendengar ini, Feng Sanyang sedikit mengernyit dan buru-buru bertanya, Chen Ye, apakah lukamu tidak bisa disembuhkan? Feng Sanyang sudah memiliki pemahaman tertentu tentang Chen Ye. Pemuda ini memiliki temperamen yang bebas dan mudah, dia tidak meminta banyak, dan emosinya sangat ulet hari, tidak mungkin. Itu akan membuatnya tidak sabar. Tapi sekarang, aku mendengar bau ini dari suaranya. Chen Ye menggelengkan kepalanya. Meskipun luka fisiknya serius, dia mengalami transformasi jiwa, dan jiwanya selalu berkultivasi. Energinya yang dalam perlahan tapi terus-menerus mengisi dantiannya selama dia tidak terkena kekuatan eksternal yang kuat, lukanya bisa distabilkan. Lalu ada apa denganmu? Feng Sanyang penasaran. Karena itu bukan karena cedera, dia tidak bisa membayangkan alasan lain apa yang bisa menghalangi pemuda ini. Saya tidak tahu. Ada keraguan di mata Chen Ye. Jika kesehatanmu memungkinkan, bisakah kita mempercepatnya? Setelah meminta persetujuan Chen Ye, Feng Sanyang melangkah maju, mengaktifkan sabit, dan kemudian dengan cepat melesat. Setelah itu, Chen Ye mengikuti dari dekat, dan nafas keruh hanya dimuntahkan dengan ringan. Saat berada di makam hantu, terutama setelah menempuh jarak tertentu, Chen Ye tiba-tiba merasakan aura kuno di sini benar-benar menekannya, dan penindasan ini tidak hanya untuk tubuhnya, tetapi juga untuk energinya yang dalam. Ini membuatnya sedikit tidak sabar. Tentu saja, dia tidak bisa memberitahu Feng Sanyang tentang hal ini. Chen Ye juga bertanya tentang pedang surgawi, tetapi setelah tiba di sini, pedang surgawi dan istana kaisar kuno tampaknya ditekan tidak peduli bagaimana Chen Ye memanggil atau mendesak mereka untuk mengaktifkan, roh pedang tidak pernah terlihat. Tanggapi dia. Jika dia tidak merasakan bahwa kedua orang itu masih baik-baik saja, Chen Ye akan menangis tanpa air mata. Dia memasuki makam hantu untuk mendapatkan manfaat tertentu. Jika dia melukai pedang surgawi dan istana kaisar kuno karena ini, itu akan terjadi sangat serius. Chen Ye memenuhi keinginannya.
Berdesir, suara langkah kaki rendah terus terdengar dalam kegelapan. Saat dia melangkah lebih dalam, wajah Chen Ye menjadi semakin serius. Segel semua energi dan kekuatan di tubuhnya. Sekarang, dia sepertinya masih melaju ke depan dengan cepat. Namun, dari dalam hatinya, dia merasakan perasaan berat seperti gunung, menyebabkan nafasnya menjadi sangat berat. Chen Ye, kamu baik-baik saja. Merasakan sesuatu yang aneh pada Chen Ye, Feng Sanyang berbalik dan bertanya tanpa daya. Tidak apa-apa, teruslah berjalan. Chen Ye menghela nafas panjang, dengan sedikit nada dingin di suaranya. Jika dia bisa bertahan, dia akan bertahan sampai akhir. Melihat ekspresi Chen Ye, Feng Sanyang tidak bertanya terlalu banyak. Makam hantu ini sangat asing bahkan baginya. Dia adalah pewaris dari guru hantu dan memiliki banyak warisan yang ditinggalkan oleh guru hantu, tidak berpikir ada sesuatu yang aneh sekarang. Sulit untuk menjamin bahwa orang lain tidak akan merasakan sesuatu yang dia tidak bisa rasakan. Feng Sanyang tidak ada hubungannya dengan hal semacam ini. Jika dia ingin mendapatkannya, dia harus berkorban. Dia menganggap berbagai kelainan Chen Ye sebagai pengorbanan yang perlu. Ketergesaan tanpa akhir ini, setelah berlangsung selama 5 jam penuh, sepertinya akhirnya mencapai akhir. Kecepatan sabit telah melambat banyak pada saat ini. Melihat ini, Feng Sanyang menghela nafas lega. Bagaimanapun, di lingkungan yang sama sekali asing, meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan berada dalam bahaya, metode ini masih terasa tidak nyaman. Chen Ye menarik napas cepat beberapa kali. Setelah dia berhenti, perasaan seperti gunung semakin kuat. Akhirnya, tubuhnya melunak dan dia jatuh dengan keras ke tanah. Chen Ye, ada apa denganmu? Feng Sanyang bertanya dengan cepat. Untungnya, saya tidak bisa mati. Chen Ye langsung berbaring di tanah, tampak sedikit tidak berdaya. Tuan hantu ini, desain tempat ini terlalu aneh, kan? Jika Anda tidak mengizinkan orang masuk, katakan saja itu, apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa kamu berbicara? Tuanku ada di sini. Jangan khawatir. Dia mendengarnya dan menjatuhkanmu dengan telapak tangan. Feng Sanyang juga tahu betapa sulitnya perjalanan Chen Ye, jadi dia berjongkok dan mengusap pelipisnya istirahat. Perasaan lembut itu benar-benar membuat Chen Ye merasa sedikit lebih nyaman. Setelah mendengar ini, sudut mulutnya membentuk lengkungan yang ganas. Gui Zhenren juga seorang master senior, jadi dia seharusnya tidak peduli padaku, seorang junior seperti aku. Petik 2. Belum tentu demikian. Tubuh Feng Sanyang dan Chen Ye langsung menegang, karena kalimat ini adalah suara aneh yang mereka dengar saat berada di luar makam hantu. Setelah keduanya tertegun sejenak, mereka segera melihat ke arah tempat suara itu berasal, dan melihat bahwa itu seharusnya adalah bagian terdalam dari makam hantu ringan, sepertinya ada sosok yang datang perlahan. Tuan hantu, menguasai. Sosok itu duduk bersila, dan cahaya redup menyelimuti seluruh tubuhnya, menciptakan pemandangan menakutkan yang menakutkan. Dalam adegan itu, semua hantu melengking dan melengking, seolah-olah terpotong, pusaran besar berputar di depan semua hantu, kekuatan yang tampaknya tak terbatas muncul darinya, menarik hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya ke dalam pusaran tanpa sadar, dan dalam sekejap, tanpa sadar. Tanpa jejak. Berdengung. Pada saat ini, sabit pemandu terbang ke arah sosok itu, dan akhirnya menjadi jinak seperti anak kucing, melayang di depan lututnya, kecemerlangannya bersinar, seolah-olah sedang genit ke arahnya. Pak Tua, kita sudah lama tidak bertemu, kan? Saat suara itu terdengar, cahaya tiba-tiba menyebar, menggerogoti kegelapan di sekitarnya sedikit demi sedikit, menjadikannya gelap dan tidak terlihat. Ini istana yang sangat besar. Istana ini tidak terlalu mewah, tetapi melonjak hingga ekstrim, memperlihatkan sikap meremehkan dunia. Tidak banyak perabotan di istana, tetapi setiap item memancarkan cahaya dan fluktuasi yang berbeda, membuat orang tahu bahwa perabotan itu sendiri, adalah ini sesuatu yang luar biasa. Dan di tengah-tengah cahaya, di atas istana, sesosok tubuh duduk bersila dengan tenang, seperti batu, seperti ini selamanya. Setelah bertahun-tahun, penerusku, kamu akhirnya sampai di sini. Suaranya sangat menyeramkan, seperti nyaringnya hantu yang ganas. Di bawah penerangan cahaya, Chen Ye dapat dengan jelas melihat sosok ini di matanya. Chen Ye merasa sedikit terkejut. Faktanya, sosok ini tidak semegah yang dia bayangkan. Tubuhnya kurus dan tampak kekurangan gizi. Wajahnya juga polos dan biasa-biasa saja seperti sebelumnya ketika dia keluar melawan guntur di langit. Aura mengerikan itu, singkatnya, tampaknya guru hantu ini adalah orang yang sangat biasa. Namun, jika Anda melihatnya lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa mata yang ditunjukkan oleh Gui Zhen sangatlah biasa, tetapi sangat dalam. Khususnya,
Ada fluktuasi yang sangat aneh yang mengambang di mata Master Hantu, kompleks dan mendalam. Terutama, dalam gelombang fluktuasi itu, jiwa seseorang tidak bisa menahan gemetar sedikit pun, seolah hendak meninggalkan tubuh. Dan kemana perginya jiwa setelah meninggalkan tubuh? Tujuan akhir jiwa adalah reinkarnasi. Fluktuasi itu, yang mengejutkan, sebenarnya membawa fluktuasi yang sepertinya berarti reinkarnasi. Tuan, muridku menyambutmu. Feng Sanyang merasa bahagia. Dia telah berkorban terlalu banyak untuk hari ini, dan dia hampir membiarkan dewa mengambil nyawanya. Tanpa bantuan Chen Ye, dia tidak akan berada di sini hari ini. Haha, bangunlah, pewarisku. Tuan Hantu seharusnya dalam suasana hati yang sangat baik. Meskipun matanya tidak menunjukkan kegembiraan yang besar, suaranya tidak lagi seseram sebelumnya. Murid Feng Sanyang. Guizhen memandang Feng Sanyang dengan senyuman di matanya, seolah-olah dia telah melihat yang terakhir sepenuhnya, dan kemudian dia berkata dengan lembut, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Selama bertahun-tahun, banyak orang telah menerima warisan saya, tapi tidak ada seorang pun pernah bisa masuk ke makam hantu, apalagi seseorang yang sudah menyempurnakan mutiara roh kudus seusiamu. Mendengar ini, Chen Ye mengangkat alisnya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, banyak orang telah menerima warisan guru hantu. Orang-orang ini secara alami kurang berbakat dibandingkan Feng Sanyang, tetapi Feng Sanyang berhasil mendapatkannya. Ada yang lain. Terima kasih atas pujiannya, guru. Ini sebenarnya bukan salah muridnya, tapi ketika saya masih muda, saya tidak sengaja memakan sepotong rumput hati fantasi, jadi saya bisa memurnikan manik roh kudus secepat mungkin. Feng Sanyang menjelaskan bahwa meskipun Chen Ye sudah memiliki banyak hal, dia diam-diam merasa cemburu. Rumput hati ajaib ini adalah hal yang baik. Dikatakan bahwa dibutuhkan 100 tahun untuk berakar dan tidak akan matang sampai 1000 tahun kemudian. Energi yang dimilikinya sangatlah besar. Bagi para pejuang, ini adalah harta budidaya yang langka. Yang paling penting adalah Huan Xinchao memiliki temperamen yang lembut, dan bahkan orang yang tidak memiliki dasar seni bela diri pun dapat menerimanya. Energinya akan disimpan di dalam tubuh dengan sendirinya, dan seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi, secara bertahap akan diserap oleh kultivator. Dibandingkan dengan banyak harta karun langka, yang dapat meningkatkan level budidaya secara signifikan, rumput hati fantasi ini seharusnya menjadi hal yang tak tertandingi bagi prajurit tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya. Tanaman rumput hati fantasi dapat memperkuat tubuh dan memperkuat tubuh, yang dapat meningkatkan fisik dari para pembudidaya. Setelah meminum Magic Heart Grass, tidak akan ada gejala sisa. Suatu ketika, Chen Ye dan lelaki tua itu juga ingin menemukan tanaman rumput hati fantasi untuk melihat apakah itu dapat membantu Chen Ye mengatasi rasa sakit karena fondasinya hancur. Sayangnya, rumput hati fantasi sangat langka, seseorang memilikinya, itu tidak mungkin. Memamerkannya berarti meskipun keluarga Chen sangat berkuasa di dinasti Dahua, mereka tidak dapat ditemukan. Haha, sebagai seorang guru, aku merasa sedikit iri dengan situasimu. Sebagai mantan guru tertinggi, bagaimana mungkin guru Gui tidak mengetahui efek Huan Xinchao pada seorang pejuang? Feng Sanyang tidak berani menerima pujian ini. Sebagai pewaris guru hantu, dia tahu lebih baik dari siapapun apa yang diwakili oleh orang di kepala aula di masa lalunya, dan semua pertemuan yang dia alami, itu bukan sesuatu yang berharga. Meski begitu, Feng Sanyang mau tidak mau merasakan sedikit keinginan di matanya saat dia melihat ke arah Master Gui. Setelah akhirnya memasuki makam hantu, dia tentu ingin mendapatkan semua warisan yang terakhir. Melihat Feng Sanyang, Guru Gui tersenyum dan berkata, Anda bukan satu-satunya yang cemas. Saya telah menunggu selama bertahun-tahun dan saya juga cemas. Sekarang, mari kita mulai. Setelah kata-kata itu jatuh, sosok hantu itu tiba-tiba kabur perlahan. Aula utama mulai bergetar sedikit. Segera, langit malam yang gelap tiba-tiba muncul di atas kepala Chen Ye dan Chen Ye. Langit malam dipenuhi dengan fluktuasi yang kuat dan sepertinya mengalir seperti dunia nyata. Pada saat ini, semua cahaya yang melonjak di sekitar Guizhen melesat ke langit dalam sekejap. Sesaat kemudian, langit bagaikan air mendidih, bergulung terus-menerus, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya merembes keluar, terus-menerus terjalin dan menyatu, dan akhirnya berubah menjadi manik hitam samar. Manik-manik itu jatuh lurus ke bawah dan berhenti di depan Feng Sanyang. Cahaya menyala dan membungkus sosok Feng Sanyang menghilang dengan aneh. Pewarisku, mutiara Yin Yang, adalah warisanku yang sebenarnya. Seberapa banyak yang bisa kamu pahami dan seberapa banyak yang bisa kamu dapatkan bergantung pada takdirmu sendiri. Saat ini, tubuh Gui Zhenren sangat kabur,
dan Chen Ye tidak bisa lagi menangkapnya dengan mata telanjang. Tuan, jangan khawatir, muridku tidak akan pernah mengecewakanmu. Suara Feng Sanyang keluar dari ruang hampa. Sepertinya lokasinya saat ini berada di penghalang lain. Master hantu di depanku belum menjadi tubuh aslinya, tapi metode dan kekuatan magis yang dia tunjukkan sangat mengejutkan. Aku benar-benar tidak tahu akan seperti apa dia saat dia masih hidup. Namun, meskipun dia sangat tinggi saat itu dan bahkan merupakan sosok yang menentang surga, dia tidak dapat lepas dari hukum surga dan jatuh ke dunia. Teman kecil, saat ini, Guizhen punya waktu untuk berbicara dengan Chen Ye. Dia menatapnya dan berkata, teman kecilku, apakah kamu sedikit kecewa saat melihatku? Mendengar ini, Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, kecewa. Setelah memikirkannya sebentar, diam-diam aku terkejut. Dia memang seorang pria yang telah menjadi seorang master. Fluktuasi halus seperti itu tidak dapat disembunyikan darinya. Ia tidak menyangkalnya saat ini dan berkata junior selalu menganggap keberadaan di level senior pasti luar biasa. Kalau dipikir-pikir, junior masih terlalu picik. Berpikiran kecil. Hahaha. Guru Guizhen tiba-tiba tertawa temanku, jika kamu picik, maka menurutku, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa bermurah hati. Kata-kata ini membuat Chen Ye sedikit mengernyit. Sebenarnya kamu seharusnya tahu betul bahwa dengan identitasku, kenapa aku memanggilmu, junior, teman kecilku. Tanya guru hantu itu setelah tawanya mereda. Chen Ye mengangguk. Memang, dia sangat penasaran di dalam hatinya. Dia tidak berpikir bahwa ada sesuatu tentang dirinya sekarang yang layak untuk diperhatikan oleh guru hantu, bahkan jika dia memiliki pedang surgawi dan istana kaisar kuno. Melihat Chen Ye, Guizhen Ren berkata dengan makna yang dalam, saya memanggil Anda teman kecil saya. Di satu sisi, Anda membantu penerus saya untuk memasuki makam hantu sesegera mungkin. Alasan penting lainnya adalah Anda segala sesuatu yang Anda miliki, dan milik Anda asal. Ekspresi Chen Ye tiba-tiba berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Ketika dia melihat sosok buram itu lagi, ekspresinya menunjukkan kewaspadaan yang tak terlukiskan. Senior, apa maksudmu dengan ini? Dengan kekuatan Master Hantu, bahkan jika dia bukan tubuh aslinya, dia dapat menemukan pedang surgawi dan istana kaisar kuno yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Chen Ye tidak meragukan hal ini, tetapi dia mengatakan asal-usulnya. Apa asal-usulmu? Cucu Chen Zong, raja terkenal dinasti Dahua. Identitas ini, di mata orang biasa, adalah yang tertinggi, tetapi bagi Guizhen Ren, itu tidak ada artinya. Jika dia bertekad, akan ada banyak raja kota di dunia, dan setiap raja kota akan lebih unggul dari Chen Zong. Meskipun Guizhen Ren dapat memahami segala sesuatu di dunia, sangat mustahil baginya untuk mengetahui bahwa dia, Chen Ye, berasal dari istana Zhenwang. Jadi, asal-muasal yang dimaksud dengan yang pertama. Teman kecilku, hanya karena aku tahu asal-usulmu, kamu begitu waspada. Guru hantu itu tersenyum bercanda, dan dengan suara kabur, niat membasmi yang samar muncul jika aku ingin membasmimu. Aku bisa membiarkanmu tinggal di makam hantu ini selamanya meskipun dalam kondisimu saat ini. Chen Ye tidak bisa menahan perasaan gugup. Dia tidak tahu mengapa Guizhen Ren tiba-tiba memiliki rasa permusuhan yang kuat terhadapnya, tapi itu bukanlah gayanya untuk menyerah padanya. Melirik Chen Ye, Guizhen berkata dengan acuh tak acuh, teman kecil, apakah kamu benar-benar ingin bertarung denganku? Haha, kamu harus mengerti. Kalau begitu, akhirmu akan lebih menyedihkan. Jadi apa? Chen Ye tersenyum tipis, saya sudah terbiasa memutuskan hidup saya sendiri. Saya percaya bahwa upaya hari ini akan dihargai dengan hasil besok. Bahkan jika saya menghadapi keberadaan yang tak terkalahkan seperti Anda dan menginginkan hidup saya, Anda juga harus menunjukkan kekuatan yang sesuai. Oke, bagus sekali. Seperti yang diharapkan dari keturunannya, izinkan saya mengalaminya lagi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Apakah metodenya dapat memungkinkan Anda meninggalkan makam hantu hidup-hidup hari ini? Guru hantu itu tertawa, dan segera, riak energi yang menakutkan muncul dari udara tipis di aula, dan segera menyapu ke arah Chen Ye. Pada saat ini, itu benar-benar mengguncang bumi, benar-benar pembalikan dunia. Kota Qingyang menjadi sangat sunyi sekarang. Dua kekuatan utama, keluarga Qiyu dan Balai Pisau Gila, setelah apa yang terjadi sebelumnya, mereka semua berjongkok di rumah masing-masing dan tinggal di rumah seolah-olah kematian akan segera datang. Hal ini sebenarnya membuat orang lain dan kekuatan kecil di kota Qingyang sangat khawatir. Keluarga Qiyu dan Balai Pedang Gila selalu ingin menyatukan kota ini. Mengapa berbagai kekuatan di kota Qingyang tidak mau memanfaatkan mereka? Saat ini,
sepertinya ini adalah peluang bagus. Paviliun pedang gila, ada banyak orang di ruang tamu yang luar biasa. Di ujung meja, Wu Kuang sedang duduk tegak, memandangi orang-orang di bawah yang tampak sedikit tersesat. Wu Kuang tampak sedikit marah, tetapi ketika dia ingat bahwa kondisinya sendiri juga tidak baik, dia menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka bahwa hanya dua orang, Feng Sanyang dan Chen Ye, akan membuat keluarga Qiyu dan balai pedang gila miliknya, dua kekuatan utama di kota Qingyang, menjadi gempar. Jika saya mengetahui hal ini, saya seharusnya tidak mendengarkan tipuan Tuan Qiyu Zhen sejak awal. Dengan kekuatan Chen Ye dan mereka berdua, jika mereka memiliki hubungan yang tulus dengan mereka dan mendapatkan bantuan mereka, mereka akan melakukannya tidak perlu menyia-nyiakan Crazy Sword Hall untuk menghancurkan keluarga Qiyu. Sudah terlambat untuk memikirkan hal-hal ini sekarang. Kedua orang itu menghilang tanpa jejak dan bersembunyi di suatu tempat. Bisa dibayangkan bahwa begitu keduanya kembali ke kota Qingyang, mereka pasti adalah keluarga Qiyu dan Kuang Dao dihancurkan bersama. Sungguh konyol memikirkannya. Kedua kekuatan besar telah bertarung satu sama lain selama bertahun-tahun, selalu berusaha mendominasi kota Qingyang, tetapi tidak ada yang mampu melakukannya, tetapi mereka dihancurkan di tangan musuh yang sama di dunia, hari yang sama. Kakek, ada keheningan untuk waktu yang lama, lalu seorang pria melangkah keluar dan masuk. Dia berkata dengan hormat kepada Wu Kuang kakek, bekerja sama dengan guru keluarga Qiyu, kami telah menyiapkan penyergapan di sekitar kuburan. Apa gunanya melakukan penyergapan? Jika Chen Ye dan aku benar-benar berada di dekatnya, kita tidak akan dapat menemukan mereka. Wu Kuang berhenti berbicara. Jelas sekali bahwa Wu Kuang telah sadar. Sebagai kepala keluarga, dia tidak dapat menunjukkan rasa takutnya di depan bawahannya apapun yang terjadi krisis yang kita hadapi. Oleh karena itu, setiap orang harus sangat waspada terhadap saya, dan tindakan keluarga Qiyu juga harus dikoordinasikan dengan erat untuk memastikan tidak ada kesalahan yang dilakukan. Ya, semuanya, turun. Wu Kuang melambaikan tangannya dan perlahan menutup matanya. Kakek, semua orang pergi, kecuali satu pemuda yang tidak pergi, itu adalah Wu Tianqi. Kier, apakah kamu punya hal lain? Di depan Wu Tianqi, Wu Kuang tidak menyembunyikan emosinya. Sebelum Wu Tianqi dapat berkata apa-apa, Wu Kuang sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera berkata Kier, kembalilah dan kemasi barang-barangmu, dan tinggalkan kota Qingyang sebentar. Jika terjadi sesuatu pada orang gila Sword Hall, setidaknya kamu akan berada di sana, dan itu juga bisa memberi harapan pada keluarga Wu. Kakek, aku tidak akan pergi. Wu Tianqi menggelengkan kepalanya, lalu berkata dengan serius sebenarnya, kakek, saya punya cara untuk memaksa Chen Ye dan dua orang untuk datang. Apa yang bisa kulakukan? Wu Kuang melompat dari kursinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehebatan Chen Ye dan Feng Sanyang akan menjadi prestasi yang luar biasa seiring berjalannya waktu, namun bagaimana jika waktu yang dimiliki tidak cukup? Wu Tianqi berkata sambil berpikir kakek, saya yakin metode ini pasti akan berhasil, tetapi ada prasyaratnya, yaitu, kakek, apakah Anda benar-benar ingin bekerja sama dengan keluarga Qiyu, atau apakah kami, Balai Pedang Gila, bertindak sendiri? Mendengar ini, Wu Kuang mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas dalam pertempuran di pegunungan, bahkan dengan kekuatan Qiyu Zhen, saya bahkan tidak dapat mempertahankan Chen Ye. Saya sendiri tidak dapat mempertahankan kedua orang itu, meskipun ada banyak master di Crazy Sword Hall, saya khawatir akan sulit melakukannya. Akan lebih aman bagi saya untuk bergabung dengan Tuan Qiyu Zhen. Sebenarnya, bagi kami saat ini, mendapatkan penghasilan dari kedua orang itu jauh lebih penting daripada membasmi mereka. Wu Tianqi berkata kakek, yakinlah tentang hal ini. Saya jamin selama mereka datang, mereka tidak akan pernah berpikir untuk pergi. Begitu mereka memasuki aula pedang gila, mereka akan menjadi kura-kura di dalam toples. Dalam hal ini kalau begitu, dengan kekuatan Crazy Sword Hall-ku, seharusnya bisa menangkap dua orang. Dalam hal ini, kakek, apakah kamu masih ingin bekerja sama dengan keluarga Qiyu? Jika apa yang Anda katakan itu benar, bagaimana saya bisa membiarkan setengah dari keuntungannya diberikan kepada keluarga Qiyu? Wu Kuang tersenyum dingin. Dia awalnya menyetujui Qiyu Zhen atas apa yang dimiliki Feng Sanyang, dan sekarang dia telah menambahkan Chen Ye. Dari penampilan Qiyu Zhen, kita dapat mengetahui bahwa apa yang dimiliki Chen Ye, masih di atas Feng Sanyang. Meskipun dia telah melepaskan gagasan keserakahan dan hanya ingin menghindari bencana bagi Crazy Blade Hall, jika dia dapat menangkap Chen Ye dan yang lainnya, bagaimana mungkin Wu Kuang tidak menginginkan apa yang mereka miliki? Satu hal adalah tindakan kita tidak dapat disembunyikan dari keluarga Qiyu. Kakek,
Apa yang dapat kamu lakukan? Wu Kuang bahkan tidak memikirkannya, dan berkata dengan suara serius tidak mungkin untuk sepenuhnya mengesampingkan keluarga Qiyu, tapi selama kita benar-benar bisa memaksa kedua orang itu keluar, hei, semua keuntungan akan datang dari kita. Pilihan pertama Crazy Sword Hall, ini cukup, jangan terlalu serakah. Kier, tolong beritahu saya secepatnya, apa solusinya? Wu Kuang segera bertanya. Di aula makam hantu, tidak hanya bagian depan, tetapi juga segala arah, dipenuhi dengan riak energi yang sangat menakutkan. Chen Ye yakin bahwa jika dia membiarkan energi ini menyelimuti tubuhnya, itu berarti dia telah menguasai 100 battle arts secara ekstrim. Dia hanya memiliki satu takdir, kematian. Chen Ye perlahan menutup matanya. Menghadapi Master Hantu, yang bisa dia lakukan hanyalah menyerang dengan seluruh kekuatannya. Bahkan dengan apa yang disebut kekuatan penuh, kemungkinan besar dia tidak akan mampu mengguncang lingkungan bahkan setengahnya sedikit, tapi dia tetap harus melakukannya. Pedang Surgawi, Istana Kaisar Kuno, Long Yuan, bantu aku. Berada di makam hantu, segala sesuatu tentang Chen Ye ditekan. Sekarang tampaknya sejak dia masuk, guru hantu telah mengincarnya. Meskipun pedang surgawi dan istana kaisar kuno sepertinya tertidur, Chen Ye tidak dapat berkomunikasi dengan mereka, apalagi memanggil mereka, tetapi sebagai seorang master, jika dia ingin meminjam energi mereka, Chen Ye masih bisa melakukannya, tetapi di pada hari kerja, karena pedang surgawi memiliki roh pedang, Chen Ye tidak pernah memperlakukan mereka sebagai objek, tetapi memperlakukan mereka sebagai saudara dan mitra. Kalau mau mendapat energi dari saudara-saudaramu harus minta dulu. Cahaya putih, cahaya ungu, cahaya merah menyala, 3 berkas cahaya, berkedip seperti kilat, 3 berkas aura berbeda, pada saat ini, terhubung erat, berubah menjadi penghalang, jatuh dari langit, membungkus Chen Ye di dalam. Chen Ye tidak ingin menggunakan kekuatan istana kaisar kuno. Dia benar-benar dalam kondisi yang sangat buruk, tetapi pada saat ini, dia tidak terlalu peduli. Jika sesuatu terjadi padanya di sini, mungkin kaisar kuno istana tidak akan hilang begitu saja, tapi dia jatuh ke tangan Master Hantu, itu jelas tidak akan berakhir dengan baik. Betapa bangganya Tiandao dan istana kaisar kuno, jika mereka tidak setuju dengan diri mereka sendiri, mereka tidak akan pernah beralih ke orang lain. Makhluk ilahi semacam ini, sampai batas tertentu, lebih dapat diandalkan daripada kesetiaan manusia. Adapun sumber naga, hal yang sama juga terjadi. Secara alami, seluruh warisan naga api berkaki 3 tidak ingin diperoleh oleh Master Hantu dari kedalaman tanah. Kali ini, kartu truf terbesar Chen Ye. Terbungkus dalam 3 energi, aura Chen Ye sendiri meningkat dengan cepat seperti air pasang. Dalam waktu singkat, kekuatannya melonjak seperti roket, dan energi menakutkan langsung mengembun di tubuhnya. Tapi Chen Ye tahu bahwa ini tidak cukup, dan sekarang, dia hanya bisa berjuang keras. Benar saja, dia cukup mampu. Suara Master Hantu itu sedikit berubah, tetapi niat membasmi masih menyebar. Melihat pemuda yang terus menggunakan kartu truf terbesarnya, dia tersenyum ringan dan berkata, teman kecil, jangan katakan bahwa saya menindas yang kecil. Aku hanya sebuah pukulan. Jika kamu bisa menolak, aku akan melepaskanmu. Ayo, Chen Ye berteriak dengan keras. Dengan kekuatan dan identitas Master Hantu, benar-benar tidak perlu memasukkannya ke dalam makam hantu. Setelah menyerang dirinya sendiri, saat makam hantu terbuka, aura kuat yang memenuhi langit sudah cukup untuk membasmi pendekatan seperti ini terlalu berlebihan. Membuat orang meremehkannya. Mengetahui apa yang dipikirkan Chen Ye, Guizhen tidak peduli dan berkata dengan acuh tak acuh menang adalah raja atau kalah sebagai bandit, selama tujuannya tercapai, segala cara hanyalah sebuah proses. Jika kamu mati, kamu mati. Siapa akan meminta pertanggungjawabanmu? Proses ini. Begitu dia selesai berbicara, riak energi menakutkan di sekitarnya tiba-tiba bergabung menjadi satu, dan segera berubah menjadi sabit hitam besar, melayang di udara sejenak, lalu meraung dan memotong ke arah Chen Ye. Ruang di aula utama tiba-tiba terbelah menjadi 2 bagian, dan aura kematian menutupi langit dan matahari. Sabit hitam legam besar, yang ditutupi oleh aura kematian yang luar biasa, adalah sabit kematian saat ini. Melihat sabit datang langsung di udara, mata Chen Ye menegang, dan dia meletakkan tangannya ke dalam kekosongan di depannya, dan nafas panas keluar seperti air pasang. Setelah beberapa saat, dengan dia sebagai pusatnya, kekosongan dalam radius beberapa meter menjadi terpanggang dan terpelintir. Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan keras. Guru hantu ada di depannya. Meskipun dia hanyalah bayangan atau jiwa yang tersisa, serangan yang dilancarkan oleh guru seperti itu jauh melampaui apa yang bisa ditahan oleh Chen Ye.
Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, Chen Ye hanya bisa melepaskan semua energi yang diserap dari dunia bawah tanah ke dalam sumber naga. Energi yang sangat besar, dengan kondisi fisik dan tingkat kultivasi Chen Ye, tidak dapat diserap sepenuhnya, apalagi sekarang, tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk dimurnikan. Semua energi muncul langsung di tubuhnya, dengan kekuatan penghancur yang sangat besar, bukanlah sesuatu yang Chen kamu bisa menanggungnya. Bahkan jika Chen Ye dapat menahan pukulan dari Master Hantu, tubuhnya pasti akan menjadi sangat tak tertahankan untuk waktu yang lama karena penghancuran energi ini, dan dia belum tentu mati sebagai akibatnya. Tapi tidak ada cara lain. Biarpun dia mati, biarpun dia lumpuh dan cacat, dia hanya bisa melakukan ini. Anda memutuskan hidup dan mati Anda sendiri. Meskipun guru hantu begitu kuat sehingga dia tidak dapat mengendalikan hidup dan matinya sendiri. Di tengah raungan ganas seperti binatang buas, Chen Ye meninju sabit yang masuk dengan keras. Di dalam tubuhnya, dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan jiwa yang diubah untuk menyerap sebanyak mungkin energi belang-belang. Pada saat ini, itu berubah menjadi energi yang kuat dan bertabrakan dengan sabit. Ledakan, suara dampak yang mengejutkan bergema dengan keras. Sabit kematian memiliki kekuatan yang tidak dapat dihancurkan pada saat terjadi benturan. Chen Ye. Adegan seperti itu membuat Chen Ye merasakan ketidakberdayaan yang mendalam di hatinya. Tidak peduli seberapa kuat kartu trufnya, budidayanya sendiri terlalu lemah di depan Master Hantu. Tapi Chen Ye tidak mau menyerah. 3 berkas cahaya di luar sudah sangat terang, dan Chen Ye juga tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak banyak yang bisa diaktifkan. Saat ini, tampak seperti mantel, langsung menempel di bagian luar tubuhnya. Tertawa, sabit itu datang dalam sekejap dan menebas tubuh Chen Ye. Pada saat ini, 3 berkas cahaya terang, yang digerakkan oleh Chen Ye, tidak menahan sama sekali. Cahaya itu begitu kuat sehingga melesat keluar dan benar-benar membungkus sabit yang hendak jatuh ke tubuh, sepertinya itu akan terkoyak. Namun, tidak peduli seberapa kuat keberadaan yang diwakili oleh ketiga berkas cahaya ini, pada saat ini, belum lagi mereka sendiri, budidaya Chen Ye tidak dapat menampilkan kekuatan aslinya sama sekali. Oleh karena itu, sebelum cahaya bisa menutupinya, itu sudah dibubarkan oleh sabit. Pada saat berikutnya, sabit kematian jatuh begitu saja ke tubuh Chen Ye. Mata Chen Ye bergetar, dan ketika dia hendak menghadapi kekuatan penghancur yang tak tertandingi dan kuat, ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena kekuatan tidak bisa dihancurkan yang dibawa oleh sabit tidak menyebabkan kerusakan apapun pada tubuhnya dituangkan langsung ke tubuhnya. Ini, Chen Ye memandang Gui Zhenren dengan bingung. Dia bisa merasakan bahwa setelah energi milik Gui Zhenren memasuki tubuhnya, energi itu mulai melonjak dengan cepat di sepanjang meridian. Teman kecilku, kamu membantu penerusku sukses dan memasuki makam hantu bertahun-tahun lebih cepat dari jadwal. Bagaimana aku bisa membalas kebaikan dengan kebencian dan melakukan hal-hal yang tidak baik dan tidak adil seperti itu? Saat ini, Gui Zhenren berkata sambil tersenyum tipis meskipun kamu memiliki terlalu banyak, kondisi kedua orang itu terlalu buruk. Jika kamu ingin kembali ke puncak masa lalu, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Adapun energi dalam sumber naga, itu terlalu keras, dan akan membutuhkan terlalu banyak waktu untuk memperbaikinya. Jadi aku akan memaksamu untuk berusaha sekuat tenaga agar aku dapat membantumu. Benar saja, Master Hantulah yang mengetahuinya secara menyeluruh tanpa melihat apapun. Energi yang masuk tidak hanya membantunya pulih dari luka-lukanya, tetapi kedua orang itu, pedang surgawi dan istana kaisar kuno, juga dengan rakus menyerapnya. Long Yuan terbungkus di dalamnya, dan energi murni menembus sedikit demi sedikit, memungkinkan Chen Ye merasakan bahwa kekerasan di dunia bawah tanah perlahan-lahan disempurnakan. Tapi Chen Ye bisa melihat dengan jelas, setelah menggunakan serangan tadi, sosok buram sang pembentuk menjadi lebih ilusi, seolah-olah akan menghilang kapan saja. Senior, apa kabar? Sekarang dia tahu bahwa itu adalah niat baik pihak lain, kemarahan di hati Chen Ye menghilang secara alami. Mendengar ini, Guru Gui tersenyum dan berkata yang tersisa di sini pada awalnya adalah jiwa yang tersisa. Sekarang saya telah menjadi pewaris, misi saya telah berakhir dan seharusnya tidak ada di dunia. Bagaimana dengan Nona Feng? Chen Ye bertanya dengan tergesa-gesa. Jiwa sisa dari seorang guru hantu menghilang. Makam hantu ini mungkin tidak akan terus ada di masa depan. Feng Sanyang masih menyempurnakan dan meneruskannya. Gui Zhenren melambaikan tangannya dan berkata dia adalah penerus saya, bagaimana mungkin sesuatu bisa terjadi padanya. Jangan khawatir, saya akan membicarakan urusan Anda selanjutnya. Masalahku, apa yang terjadi padaku? Chen Ye sedikit bingung. Tapi kemudian kupikir guru hantu itu sepertinya mengetahui asal-usul aslinya.
Meskipun yang terakhir akan menghilang, rahasianya sangat mengejutkan sehingga tidak aman bahkan bagi orang mati untuk mengetahuinya, apalagi orang di depannya. Mendengar ini, Gui Zhenren tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Setelah sekian lama, suaranya menjadi serak, lalu dia berkata dengan suara yang dalam, teman kecilku, aku tercengang dengan angin dan awan. Aku telah bepergian kemana-mana, dunia. Apa yang telah saya pelajari telah membuat takut para hantu dan dewa, dan saya telah meninggalkan warisan, adalah salah satu hal paling berharga di dunia. Chen Ye percaya ini. Setelah saya membangun makam hantu dan kemudian jatuh, selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya telah menunggu penerus saya tiba sepanjang waktu, sehingga saya dapat mewarisi apa yang telah saya pelajari dan tidak menghilang selamanya di dunia. Namun, guru hantu menatap Chen Ye dan berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi jika orang yang memasuki tempat warisan saya adalah Anda, atau seseorang dari garis keturunan Anda, maka saya lebih suka tidak mewarisi warisan daripada saya akan membasmi Anda. Kenapa? Chen Ye bertanya dengan kaget. Tidak ada makhluk kuat yang ingin menghilangkan sepenuhnya apa yang telah dia pelajari. Kata-katanya juga membuat Chen Ye tahu bahwa niat membasmi Gui Zhenren terhadapnya bukan hanya untuk membantunya. Kemungkinan besar dia memiliki niat untuk membasminya di dalam hatinya, hanya karena dirinya sendiri ini. Ini ada hubungannya dengan asal-usulmu. Chen Ye sangat terkejut. Itu ada hubungannya dengan asal-usulnya sendiri. Apa hubungan asal-usulnya dengan Zhenren Gui? Yang lebih menakutkan lagi adalah meskipun guru hantu itu mencapai kondisi menantang surga selama hidupnya, bagaimana dia bisa mengetahui dengan jelas asal-usulnya? Terkejut? Ya, guru hantu itu tersenyum ringan dan berkata, ketika kamu memasuki makam hantu dan aku memperhatikan auramu, aku sebenarnya terkejut. Aku tidak pernah menyangka bahwa setelah puluhan juta tahun, aku akan benar-benar bertemu denganmu. Senior, Chen Ye menjadi tegang dan segera berkata, karena senior sudah tahu, saya ingin bertanya, apa yang ingin dilakukan senior? Setiap orang memiliki ketakutan naluriah akan hidup dan mati, tidak terkecuali Chen Ye sendiri. Namun meskipun ada reinkarnasi dalam legenda, tidak ada yang mau menyerahkan segalanya sekarang dan memasuki jalur reinkarnasi. Dan ada cara untuk memulai hidup ini lagi. Dengan bantuan banyak kenangan, Anda dapat menjalani kehidupan yang baik, mendapatkan lebih banyak, dan menghindari penyesalan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun guru hantu sekarang memiliki jejak jiwanya, dia masih tidak dapat menahan godaan ini. Tidak ada yang tahu metode apa yang dimiliki guru hantu sekarang. Apa yang ingin aku lakukan? Haha, jika aku benar-benar melakukan apa yang kuinginkan, kamu akan mati. Guru hantu tersenyum kesepian. Senior, bisakah kamu memberitahuku bagaimana kamu melihatnya? Chen Ye tidak ingin bertanya, tapi harus bertanya. Di dunia sekarang ini, Chen Ye tidak tahu apakah ada master yang levelnya sama dengan Master Gui. Jika ada, karena Master Gui bisa melihatnya, tidak ada jaminan bahwa master dengan level yang sama tidak akan bisa melihatnya. Oleh karena itu, jika Anda bisa mengetahui bagaimana guru hantu mempelajarinya, mungkin Anda bisa mencari cara untuk mengatasinya agar terhindar dari bencana. Hari ini, karena Gui Zhenren dia membantu Feng Sanyang, jika tidak, dia akan menjadi mayat. Kamu benar-benar ingin tahu? Tanya guru hantu. Chen Ye mengangguk, dia sangat ingin tahu. Tuan Gui tiba-tiba tersenyum licik dan berkata, tidak apa-apa untuk memberitahumu, tapi sebelum itu, kamu harus menyetujui suatu syarat, atau dengan kata lain, aku ingin janji darimu. Janji. Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Di dunia, hutang yang paling sulit untuk dibayar adalah hutang rasa terima kasih, dan hal yang paling sulit untuk diberikan adalah janji. Mungkin ada banyak orang yang memperlakukan janji sebagai kubis, dan mereka tidak dihitung jika mereka mengatakannya, tetapi Chen Ye berpikir bahwa dia tidak dapat melakukannya. Begitu dia memberikannya, dan itu adalah janji yang dibuat di depan seseorang yang pernah menentang langit dan bumi, bagaimana dia bisa melakukannya sebagai permainan anak-anak? Kenapa, kamu tidak berani lagi? Melihat Chen Ye dari kejauhan, guru hantu berkata dengan tenang. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum, senior, metode memotivasi para jenderal ini tidak berguna bagi saya. Setelah mengatakan itu, Chen Ye memfokuskan matanya dan berkata, janji itu terlalu penting. Para junior memiliki hal-hal yang terlalu penting untuk dilakukan, jadi dalam beberapa hal, mereka mungkin tidak terlalu memperhatikannya, tetapi seringkali, jika seseorang hentikan aku akan kejam, jadi aku tidak berani membuat janji dengan mudah. Tapi karena senior menyebutkan ini, aku ingin tahu dulu, janji seperti apa yang senior ingin aku buat. Teman kecilku, kamu memang licik. Guru hantu terkekeh. Chen Ye tidak merasa bahwa dia licik.
Karena Tuan Gui sudah mengetahui asal-usulnya, maka janji itu pasti ada hubungannya dengan asal-usulnya. Dan ini adalah rahasia terbesar Chen Ye. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menggunakan rahasia ini dengan mudah? Lupakan saja, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Gui Zhen berkata dengan tegas, teman kecil, janji yang kuinginkan darimu adalah kapanpun dan dimanapun, apapun yang terjadi, apapun situasinya, kamu harus melakukannya, jangan menyakiti ahli warisku, dan kamu harus melindunginya. Chen Ye benar-benar tercengang. Jangan bicara tentang bakat dan kualifikasi kultivasi Feng Sanyang, dia telah diwarisi oleh Gui Zhenren, setidaknya dia akan menjadi sosok tingkat master. Arti kata-kata Gui Zhenren sudah jelas. Suatu hari nanti, Feng Sanyang akan berdiri di sisi yang berlawanan. Atau karena asal-usulnya. Melihat sikap Chen Ye, Gui Zhenren tersenyum tak berdaya dan berkata, ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan dengan jelas kepada Anda, jika tidak, Anda tidak akan pernah bisa melepaskannya. Gui Zhenren memandang Chen Ye, dengan semangat juang yang kuat di matanya yang tidak terlalu cerah saat itu, saya berada di puncak matahari, bangga dan tak terkalahkan di dunia, tetapi meskipun demikian, saya tidak dapat lepas dari kekuatan dari surga. Akhir kehidupan sudah dekat. Saya tidak mau menyerah. Ada kegilaan yang luar biasa dalam ekspresi Gui Zhen karena saya akan mati. Saya tidak ingin membiarkan diri saya menyesal, jadi saya akan menentang surga. Jika saya berhasil, saya akan bersama surga dan bahagia selamanya. Bahkan jika saya gagal, maka saya tidak akan menyesal. Banyak orang, pejuang yang tak terhitung jumlahnya, di jalur kultivasi, semua berpikir bahwa apa yang mereka lakukan adalah menentang surga, tetapi setiap pejuang memahami di dalam hati mereka bahwa apa yang disebut menentang surga hanyalah sebuah slogan, dan ada orang itu adalah sungguh luar biasa. Tapi Chen Ye tahu bahwa apa yang dikatakan Gui Zhen bertentangan dengan surga pasti benar-benar menentang surga. Namun, tampaknya perjalanan Gui Zhenren melawan surga jelas-jelas gagal. Ya dewa, aku tidak bisa menolaknya. Hehe. Ada terlalu banyak kesedihan dalam tawa hantu itu sebenarnya. Ketika saya bertindak, saya sudah tahu bahwa saya tidak akan berhasil, tetapi tidak peduli apa, saya harus melakukan sesuatu, menunggu kematian dengan tenang. Itu bukan saya. Apa yang diinginkan hati? Faktanya, pada akhirnya, saya benar-benar menghadapi kegagalan. Saat itu, saya bisa tenang. Saya sudah berusaha keras tetapi tetap tidak berhasil. Saya tidak bisa menyalahkan diri sendiri atas ketidakmampuan saya. Benar-benar tak tertandingi oleh saya, lawan. Tapi aku tidak menduganya. Di mata Gui Zhen saat dia melihat ke arah Chen Ye, niat membasmi yang ganas dari sebelumnya muncul kembali pada langkah terakhir. Seseorang tiba-tiba muncul dan memintaku untuk melepaskan sisa tindakan sia-siaku. Siapa orang itu? Hati Chen Ye tergerak, dan dia sepertinya telah memahami suatu hal. Dalam perang besar, saya benar-benar kehilangan segalanya. Saya tidak sabar untuk mati, jadi saya hanya bisa menunggu untuk mati. Oleh karena itu, hingga hari ini, saya masih memiliki perasaan yang tak terlupakan tentang orang itu dan garis keturunan yang diturunkan oleh orang itu, kebencian. Ledakan. Pikiran Chen Ye tiba-tiba meledak. Dia teringat ketika guru hantu baru saja memulai niat membasminya, dia pernah berkata bahwa dia berasal dari garis keturunan orang itu. Sekarang, menyebutkannya lagi, Chen Ye akhirnya mengerti bahwa yang terakhir disebut mengetahui asal-usul seseorang tidak berarti mengetahui rahasia kelahiran kembali seseorang, tetapi mengetahui semua yang telah dipelajarinya, dan bahkan siapa pemilik asli pedang surgawi dan istana kaisar kuno. Senior, siapa orang itu? Chen Ye sedikit bersemangat. Pedang surgawi membawanya kembali ke masa mudanya dan memberinya kemungkinan baru. Orang ini adalah orang tuanya yang terlahir kembali, meskipun dia telah meninggal, Chen Ye masih ingin mengetahui orang yang telah memberinya kebaikan yang besar. Kebencian Gui Zhen sangat besar jika bukan karena dia, saya tidak akan menyesal. Sekarang, untuk menebus penyesalan saya, maukah Anda memberi saya janji itu atau tidak? Senior, jika kamu bisa memberitahuku siapa orang itu, mungkin aku bisa memikirkannya. Setelah hening beberapa saat, Chen Ye berkata dengan lembut. Ada satu hal yang Chen Ye tidak dapat pahami. Dengan kekuatan Ghost Master pada saat itu, gerakan menantangnya pasti akan menjungkir balikkan dunia. Dao Ling pernah berkata bahwa Ghost Master adalah sosok dari zaman sebelum Master aslinya. Yang membuat Chen Ye semakin bingung adalah mengapa pemilik asli pedang surgawi ingin menghentikan guru hantu menentang surga. Chen Ye tidak tahu seperti apa karakter orangnya, atau orang yang juga bisa disebut tuannya, orang seperti apa dia, apakah dia benar atau jahat,
tetapi karena dia menghentikan langkah terakhir guru hantu, dia bertindak sebagai penerusnya sepertinya ingin mengikuti jejaknya. Dalam hal ini, Chen Ye agak mengerti mengapa Gui Zhenren ingin mengajukan kondisi seperti itu. Daking, dia juga takut akan mempermalukan Feng Sanyang dengan cara yang sama di masa depan. Hanya saja Gui Zhenren mengabaikan bahwa dia tidak memiliki hubungan sama sekali dengan tuannya. Jika dia ingin menghentikannya, dia akan menghentikannya. Masih ada persahabatan antara dia dan Feng Sanyang, selama Feng Sanyang tidak menghentikannya, bagaimana kamu bisa menentangnya? Karena Tuan Gui mengabaikannya, Chen Ye tidak repot-repot mengingatkannya. Mendengar ini, Gui Zhenren tidak bisa menahan senyum dan berkata siapa orang itu tidak lagi penting bagiku. Sedangkan bagimu, cepat atau lambat kamu akan mengetahuinya. Memberitahumu sekarang, di dalam hatimu, itu terlalu berlebihan. Sebuah nama, tidak lebih. Senior tidak mau membicarakannya, dan junior tidak bisa memaksanya. Hanya saja senior itu. Chen Ye mengajukan pertanyaan kunci karena senior sangat mengkhawatirkan Nona Feng dan telah memutuskan bahwa saya mungkin menjadi musuh terbesarnya di masa depan. Mengapa Anda hanya meminta janji kepada saya? Bukankah lebih aman membasmi saya sekarang? Basmi kamu. Master Hantu memberikan senyuman penuh teka-teki jika aku ingin membasmimu. Aku pasti bisa melakukannya dalam kondisiku saat ini. Tapi apakah menurutmu kamu pasti bisa membiarkan aku membasmimu? Chen Ye tercengang lagi. Kata-kata Gui Zhenren sepertinya terlalu kontradiktif. Terjadi keheningan singkat di aula utama. Tuan Gui akhirnya tidak tahan lagi dan bertanya, teman kecilku, apakah kamu bersedia memberikan janji ini? Segalanya, bahkan hidupku sendiri, terasa jauh lebih ringan dari itu. Oleh karena itu, dalam hidup ini, jika junior ini tidak dapat menyelesaikan hal-hal tersebut, bahkan selama ribuan tahun jika kita jatuh ke neraka selamanya, generasi ini tidak akan damai. Junior percaya bahwa di masa depan, Nona Feng tidak akan menjadi musuhku. Ini sudah cukup. Senior, bagaimana menurutmu? Mereka telah hidup dan mati bersama selama beberapa waktu, dan telah menjalin persahabatan tertentu dengan Feng Sanyang. Keduanya bukanlah musuh, melainkan teman. Selain itu, Feng Sanyang juga telah mengintip ke dalam hatinya dan mengetahui apa yang paling ingin dia lakukan dalam hidupnya. Chen Ye percaya bahwa Feng Sanyang tidak akan mempermalukan dirinya sendiri dalam masalah ini. Kecuali, Feng Sanyang tidak bisa menahan diri. Melihat guru hantu itu, Chen Ye berkata senior, saya ingin tahu apakah kata-kata junior ini dapat membuat Anda merasa lebih nyaman. Tuan Gui terdiam beberapa saat, lalu dia berkata ini harus menjadi intisari Anda, terserah. Jika Anda bisa mengatakan ini, itu juga membuat saya memahami hubungan antara Anda dan penerus saya, dan itu memang cukup. Saya tidak punya banyak waktu sekarang, dan Anda tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Sebagai ucapan terima kasih karena telah mengirimkan pewaris saya, Anda dapat berlatih keras dan menyempurnakan energi saya sepenuhnya. Setelah Anda pergi dari sini, energi itu akan hilang, juga akan hilang secara otomatis. Terima kasih, senior. Chen Ye tidak menunjukkan kepura-puraan apapun, dan segera duduk bersila dan mulai berlatih. Energi Gui Zhenren sangat berharga, sebanding dengan harta karun jenius apapun di dunia, bagaimana Chen Ye bisa membiarkannya menghilang. Di dalam tubuh, energi milik guru hantu melonjak dengan cepat. Dapat dilihat dengan mata terbuka bahwa pedang surgawi dan istana kaisar kuno dengan cepat menyerapnya. Namun, Chen Ye juga tahu bahwa meskipun energi dari guru hantu itu kuat dan murni, kerusakan yang diderita oleh pedang surgawi dan istana kaisar kuno sangat dapat dimengerti. Setelah memeriksa pedang surgawi, istana kaisar kuno, dan Long Yuan, Chen Ye santai dan fokus pada urusannya sendiri. Dalam pertempuran dengan Qiu Zhen, pada saat kritis hidup dan mati, dengan bantuan kekuatan pedang surgawi, dia menyadari metode pengantar dari 100 pertempuran. Dengan kata lain, tubuh fisiknya, seperti yang dikatakan roh pedang pada awalnya, telah mencapai tingkat berlatih 100 kualifikasi untuk memutuskan. Sekarang saya akhirnya punya waktu untuk berlatih, tetap tidak ada keraguan. Dalam pikiranku, metode penentuan 100 pertarungan mulai muncul, dan segera, sesuai dengan metode latihan, aku segera memulainya. Meskipun ini adalah tempat yang diciptakan oleh guru hantu, dan terdapat penghalang yang menyegelnya di luar, tempat ini tidak dapat menghentikan masuknya energi spiritual dari langit dan bumi. Tepat setelah 100 pertempuran, jumlah energi spiritual yang agung dalam kehampaan yang tak ada habisnya sangatlah gila, bergegas masuk. Ini saja sudah membuat orang tahu bahwa Bai Zanjue, teknik kultivasi fisik, sungguh luar biasa. Perbedaan antara kemahiran suatu keterampilan sangat jelas terlihat.
Itu tergantung pada kecepatan dan kuantitas energi spiritual dari langit dan bumi yang berkumpul saat keterampilan tersebut dijalankan. Tentu saja, metode kultivasi fisik dan metode kultivasi Xuanqi tidak bisa persis sama. Jika tidak, tidak akan ada perbedaan antara kedua jalur tersebut. Ternyata itu adalah metode budidaya fisik klan naga. Anak ini benar-benar berada dalam situasi yang luar biasa. Master hantu yang berada di kepala Ola dan belum menghilang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara pelan tentunya dengan keberadaannya, saya juga cukup tertarik dengan teknik tersebut. Energi spiritual mengelilingi tubuhnya, tidak mengikuti pernapasan stabil Chen Ye, melainkan menembus langsung ke sepanjang kulitnya. Melalui latihan fisik, tubuh naga tingkat pertama telah mencapai puncaknya, meskipun tubuh Chen Ye saat ini belum mampu menyerap energi spiritual dunia dan menyerap energi spiritual dunia, hal itu dapat dilakukan dengan mengebor ke dalam kulit di bawah bimbingan teknik budidaya. Energi spiritual masuk ke dalam tubuh, dan setelah dimurnikan, dengan cepat menembus ke dalam tulang dan daging. Setelah mencapai level puncak tubuh naga, meskipun sedikit berubah karena kekuatan pedang surgawi, jika tidak dapat ditembus, latihan selanjutnya tidak akan pernah memiliki efek yang sama seperti di awal. Sekarang, di bawah bimbingan pikiran tingkat yang lebih tinggi, tubuh dan tulang seperti tanah kering yang sudah lama tidak melihat air. Pada saat ini, seperti air memasuki gurun pasir aliran udara diserap oleh tubuh. Kecepatan yang cepat dan ganas membuat Chen Ye ketakutan. Efek seperti inilah yang dibutuhkan Chen Ye. Selama dia berhasil berlatih Bai Zanjue, latihan fisiknya akan jauh lebih sederhana di masa depan. Tetapi Chen Ye tidak pernah berpikir bahwa setelah daging dan tulang menyerap sejumlah energi murni, kekuatan tolak yang samar akan muncul dari tubuh. Kekuatan ini tidak terlalu kuat, namun setelah kemunculannya, ia juga menghentikan penyerapan daging dan tulang. Ia tidak berhenti, namun penyerapannya sangat lambat, seperti berjalan di depan siput. Dengan kecepatan yang begitu lambat, saya tidak tahu berapa tahun dan bulan yang dibutuhkan untuk memulai latihan Bai Zanjue. Jika ini kecepatan normal, lupakan saja. Meski lambat, Chen Ye hanya bisa menerimanya, tapi jelas ini tidak normal. Pikiran Chen Ye segera melonjak ke dalam tubuh dan tulangnya. Jika sumber kekuatan menjijikkan ini tidak ditemukan, pelatihannya di masa depan di Bai Zanjue akan seperti kedalaman kehampaan yang tak terbatas. Untungnya, ini ada di tubuhnya sendiri, dan jejak semua perubahan masih dapat ditemukan. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi Chen Ye untuk menemukan sumber perubahannya. Apa yang disebut kecelakaan bukan berarti ada yang tidak beres dalam kultivasi, juga tidak berarti batas diri sendiri telah tercapai dan kultivasi tidak dapat dilanjutkan, melainkan Chen Ye merasa sulit untuk percaya bahwa sebenarnya daging dan tulanglah yang melawan. Setelah berpikir sebentar, Chen Ye mengerti. Keadaan puncak tubuh naga tingkat pertama secara bertahap telah terbentuk. Dengan kata lain, jika Anda terus berlatih tubuh naga tingkat kedua, maka penolakan semacam ini tidak akan pernah terjadi. Sekarang keputusan 100 pertempuran telah direvisi, namun telah menemui perlawanan. Sekarang jika Anda ingin terus berlatih 100 seni pertempuran, Anda harus menghilangkan rasa jijik dari daging dan tulang terlebih dahulu. Ini mungkin agak sulit bagi orang lain, tetapi bagi Chen Ye, itu tidak terlalu sulit. Ini dia, Chen Ye berbisik pelan, dan energi spiritual agung langit dan bumi di tubuhnya dengan cepat terperangkap di satu tempat. Kekuatan jiwa segera meraung, dan dalam sekejap, menyelimuti seluruh daging dan tulang di tubuh. Segera, di bawah kendali pikiran Chen Ye, kekuatan jiwa sepenuhnya menghilangkan kekuatan tolak di tubuh dan tulang. Gerakan ini baru saja dimulai, dan rasa sakit yang tajam dengan cepat menjalar ke seluruh tubuhnya. Daging dan tulang telah terbentuk seiring dengan tubuh naga. Sekarang menghapus apa yang disebut rasa adaptasi itu seperti menghapus ingatan seseorang. Hal itu tidak bisa dilakukan dalam beberapa kata sangat besar. Mata Gui Zhenren menyipit. Dengan metodenya, dia secara alami dapat mengetahui apa yang sedang dilakukan Chen Ye sekarang. Sedikit kekaguman muncul di hatinya. Pengambilan keputusan semacam ini adalah sesuatu yang hanya sedikit orang yang mau mencobanya. Belum lagi rasa sakit yang parah. Setelah dampak asli tubuh naga pada tubuh dan tulang dihilangkan, teknik baru dapat dibentuk kembali. Namun, proses ini sangat mendebarkan. Jika tidak ada satu kesalahan pun, semua upaya sebelumnya mungkin terjadi terbuang sia-sia. Pada saat itu, Chen Ye tidak hanya dia tidak bisa lagi berlatih 100 pertempuran, tetapi tubuh naga aslinya juga akan hilang sepenuhnya. Prinsip yang sama berlaku untuk menghapus ingatan seseorang. Jika tidak hati-hati, orang tersebut akan menjadi idiot. Chen Ye mungkin tidak memilih jalan seperti itu,
Tapi jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia tidak punya pilihan. Dalam pemandangan di Gunung Beiwang itu, seiring dengan peningkatan budidayanya, dia menjadi semakin menyadari betapa kuatnya orang-orang berbaju hitam itu. Mungkin, dengan apa yang telah dia peroleh sekarang, suatu hari nanti dia akan mampu melampaui pria berbaju hitam itu, tapi Chen Ye bukanlah orang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa pria berbaju hitam yang menangkap ibunya adalah dalang terakhir. Sekarang ada kesempatan untuk membuatnya lebih kuat, jadi tidak peduli bahaya apapun yang ada dalam kesempatan ini, Chen Ye akan mencobanya. Ketika kekuatan jiwa dibungkus dan bahkan dihilangkan, kekuatan tersembunyi secara bertahap dipaksa keluar. Pada saat yang sama, tubuh dan tulang mulai berputar seperti putaran. Mengenai hal ini, Chen Ye mengabaikannya dan terus memaksakan kekuatan tersembunyi itu. Pada saat tertentu, semua kekuatan tersembunyi seharusnya telah dipaksa keluar. Pada saat ini, suara gemuruh bergema, dan segera, semua kekuatan tersembunyi dengan cepat mengembun dan berubah menjadi kepala naga. Apakah semuanya muncul? Hati Chen Ye menegang. Pada saat ini, penghapusan yang sebenarnya dimulai. Ledakan. Di ruang kesadaran, semua kekuatan jiwa, tanpa syarat apapun, meraung, meluncur deras ke arah kepala naga. Mengaum. Kepala naga itu meraung dengan ganas. Setelah diselimuti oleh kekuatan jiwa yang agung, kekuatan yang ganas muncul darinya. Dua kekuatan tak terlihat bertabrakan, dan tubuh itu tiba-tiba terasa seolah-olah badai dahsyat telah menghantamnya. Dampak dahsyatnya hampir merobek Chen Ye menjadi dua bagian. Untungnya, apakah itu kekuatan jiwa atau kekuatan naga, itu pada dasarnya adalah kekuatan Chen Ye sendiri. Perlawanan yang terakhir juga tidak mau dihapuskan. Mereka adalah bayangan Chen Ye dan tidak akan berpengaruh apapun pada Chen Ye. Kehancuran yang luar biasa. Dampak kuat itu, saat dikirim, ditarik kembali secara paksa oleh kekuatan jiwa, dan dengan cepat menghilang tanpa jejak. Berdengung. Setelah menghilangkan dampak tabrakan antara keduanya, pada saat ini, kekuatan jiwa yang menyelimuti kepala naga mulai menembus jauh ke dalam kepala naga dengan cepat. Merasakan penghapusan yang tidak diragukan lagi, kepala naga menjadi semakin ganas. Namun, sebelum ia bisa bergerak, tiba-tiba, perasaan aneh dengan cepat melingkari spiritualitas lemah dari kepala naga yang ilusi. Dihadapkan pada keanehan yang tiba-tiba, kepala wajah naga itu benar-benar mandek. Ia akan meledak pada saat ini, ia juga menjadi sangat jinak dan masih terhapus oleh kekuatan jiwa. Chen Ye sendiri tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, apakah itu begitu mulus. Namun dia segera memahami bahwa kemenangan akhir dalam 100 pertempuran adalah mengembangkan keterampilan terbaik tubuh klan naga. Meskipun dia belum benar-benar mulai berlatih, tekniknya sudah berjalan, dan tubuh serta tulangnya juga telah memperoleh manfaat dari latihan Bai Zanjue. Meski hanya sedikit, itu nyata. Naga dan naga asli adalah dua konsep yang sangat berbeda. Perasaan aneh yang dirasakan naga sangat jelas, itu adalah fluktuasi naga asli. Klan naga adalah raja dari semua binatang di dunia. Dengan kekuatan naga sejati, naga secara alami akan menyerah. Meski tidak mau melakukannya, ia juga memahami bahwa keberadaannya di tubuh ini tidak diperlukan lagi. Setelah menghapus kekuatan menjijikkan ini, latihan Bai Zanjue dengan cepat berada di jalur yang benar. Perasaan dan pengalaman baru tiba-tiba memenuhi pikiran Chen Ye, memungkinkan negaranya untuk benar-benar memasuki kondisi Bai Zanjue. Waktu berlalu seperti pasir di ujung jari Anda. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi lapisan tipis tanduk energi secara bertahap muncul di luar tubuh Chen Ye. Dengan munculnya tanduk ini, kecepatan energi spiritual dari langit dan bumi seolah mengalir lebih cepat. Mengerang, raungan naga yang berbeda dari auman naga sebelumnya tiba-tiba meraung, dan cahaya ungu keemasan bersinar dari tubuh Chen Ye dalam sekejap. Tiba-tiba menyilaukan, menerangi seluruh aula yang agak redup. Mengingat usia anak ini, dia telah berlatih selama lebih dari 10 tahun. Mengapa dia begitu ahli dalam latihan fisik? Melihat perubahan ini, Master Gui merasa sedikit terkejut. Sebagai Master Top, Master Hantu secara alami memahami bahwa budidaya fisik jauh lebih sulit daripada budidaya Xuan Qi. Chen Ye telah mengambil langkah gigih dalam prinsip-prinsip Xuan Qi juga tidak boleh terlalu kuat. Prinsip paling mendasar adalah fokus pada satu dan tidak melakukan dua hal sekaligus. Jika kedua metode budidaya tersebut dilakukan secara bersamaan, mau tidak mau kemajuan kedua metode budidaya tersebut akan melambat pada saat yang bersamaan. Tapi Chen Ye hanya berjalan beriringan dan berlatih dengan sangat baik. Jika Guru Gui mengetahui bahwa Chen Ye telah terlahir kembali dan telah menghabiskan beberapa tahun mengolah tubuh fisik, maka tentu saja kata-kata ini tidak akan ada. Dalam cahaya ungu keemasan, Chen Ye perlahan membuka matanya.
Saat matanya terbuka, semua kecemerlangan dan energi di sekitarnya surut seperti air pasang, bersembunyi dari luar tubuh dan masuk ke dalam tubuh. Jika seseorang dapat melihat ke dalam tubuhnya dengan mata mereka, mereka pasti akan menemukan bahwa setiap bagian daging dan tulang Chen Ye ditutupi oleh lapisan tipis tanduk energi. Bagaimanapun, Bai Zanjue hanyalah awal dari kultivasi. Meskipun demikian, Chen Ye dapat dengan jelas merasakan bahwa dibandingkan dengan puncak keterampilan mental tingkat pertama tubuh naga, kekuatan fisiknya saat ini jauh lebih kuat. Ini memang metode pelatihan fisik paling canggih dari klan naga. Chen Ye tersenyum puas. Bagaimana dia bisa merasa tidak puas? Tidak hanya dia diperkenalkan dengan latihan Bai Zanjue, tetapi juga kultivasi Xuan Qi miliknya sendiri Xuan Qi, tingkat ke-7. Setelah pertarungan antara hidup dan mati dan tantangan ekstrim, ini memang obat mujarab terbaik untuk budidaya. Teman kecilku, kamu dalam kondisi sangat baik. Selamat, kata Gui Zhenren sambil tersenyum tipis. Semua keterikatan di dalam hatinya sepertinya telah hilang antara dia dan Chen Ye, dan ekspresi Gui Zhenren menjadi lebih ramah. Chen Ye buru-buru berdiri dan mengepalkan tinjunya dan berkata, saya juga ingin mengucapkan terima kasih, senior, atas bantuan Anda. Energi Gui Zhenren tidak hanya membantu memulihkan pedang surgawi dan istana kaisar kuno, meskipun efek ini tidak terlalu besar, namun jarang terjadi. Ini juga membuat energi bawah tanah yang ada di Longyuan lebih sedikit dari sebelumnya menyerapnya di masa depan, kecepatanmu pasti akan jauh lebih cepat. Secara khusus, peningkatan budidaya energi mendalam saya juga dibantu oleh energi ini. Jika tidak, tidak mungkin untuk terus meningkat kedua tingkat dalam waktu singkat. Haha, kamu terlalu sopan. Penggantiku akan membutuhkanmu untuk menjaganya di masa depan. Dia pasti akan diidam-idamkan oleh orang lain. Setelah Gui Zhenren tertawa, dia berkata karena Anda telah menyebutkan pemenuhan, sebaiknya saya memenuhi Anda sekali lagi dan memberi Anda berkah. Bagaimanapun, jika saya tidak memberikannya kepada Anda sekarang, itu akan hilang bersama saya. Keberuntungan apa? Chen Ye tertegun sejenak. Jika ada keberuntungan, mengapa Tuan Gui tidak menyerahkannya pada Feng Sanyang? Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya hitam legam melonjak seperti kilat dari tengah alis Gui Zhen, dan sesaat kemudian, itu terbang ke tubuh Chen Ye. Apa? Cahaya hitam legam itu, seolah-olah di tempat sepi, mengabaikan reaksi naluriah Chen Ye dan tiba-tiba muncul di ruang kesadaran setelah batuk. Meskipun dia memahami bahwa guru hantu tidak memiliki niat buruk, bagaimanapun juga, ruang kesadaran adalah tempat jiwa berada. Jika jiwa dirugikan sedikit pun, Chen Ye akan menangis tanpa air mata. Dan cahaya hitam legam memang memancar ke arah jiwa. Kecepatannya sangat cepat sehingga Chen Ye tidak bisa bereaksi tepat waktu. Berdengung, fluktuasi aneh segera muncul di ruang kesadaran. Sebelum Chen Ye sempat bertanya kepada guru hantu apa yang terjadi dengan penampilan luar biasa itu, dia merasakan bahwa awalnya kabur. Jiwa, pada saat ini, tampaknya perlahan berubah karena aliran cahaya gelap. Chen Ye terkejut, dan pada saat yang sama dia juga memahami bahwa keberuntungan yang dikatakan Gui Zhen bukanlah sesuatu yang lain, tetapi datang untuk jiwanya sendiri. Perubahan saat ini dalam jiwanya justru karena ini. Ada 5 tahap transformasi jiwa bentuk awal, kondensasi, transformasi, naik tahta, dan penyelesaian. Sebelumnya, ada kondisi baru lainnya, yaitu kondisi jiwa Chen Ye sebelumnya. Setelah menerima cahaya gelap ini, jiwa berubah, yang berarti sedang berubah menuju tahap awal. Bagaimana ini tidak menjadi kebahagiaan yang besar bagi Chen Ye? Anda harus tahu bahwa jika dia berkultivasi sendiri dan membiarkan jiwanya berubah dengan sendirinya, akan memakan waktu setidaknya bertahun-tahun, atau bahkan beberapa tahun, untuk mencapai tahap awal. Tapi sekarang dia bisa merasakannya, itu akan memakan waktu setidaknya 2 bulan. Setelah jiwanya memurnikan cahaya hitam pekat itu, jiwanya bisa mencapai kondisi awalnya. Meski hingga saat ini, Chen Ye masih belum bisa mengetahui secara pasti manfaat apa yang akan didapat dari kemajuan tahap transformasi jiwa, namun yang namanya metode kultivasi ketiga di dunia tidak akan mengecewakan orang. Tak heran, rejeki ini tidak bisa diberikan kepada Feng Sanyang. Tanpa transformasi jiwa, ia tidak bisa menerima rejeki baik ini. Dari sudut pandang ini, jiwa Gui Zhen juga telah mengalami transformasi jiwa. Senior, terima kasih. 170.